Baik, Bapak Ibu, saya akan mulai presentasi saya. Saya akan share materi saya. Ya, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan moderator bahwa saya posisinya di PGRI sebagai Ketua Smart Learning and Character Center Provinsi Jawa Timur. Sementara dalam beberapa waktu di awal juga membantu Prof Eko di Smart Learning and Character Center PB PGRI. Nah, hari ini melanjutkan apa yang disampaikan Prof Eko kemarin, saya mencoba untuk memberikan sedikit informasi dan pengetahuan baru pada Bapak Ibu apa yang disebut dengan hybrid learning. Ya, jadi dan sekaligus nanti sekalian bagaimana penerapan daripada hybrid learning di sekolah kita. Gitu. Mungkin selama ini Bapak Ibu lebih banyak mendengar atau mengikuti webinar-webinar yang bertopik blended learning. Nah, apa bedanya hybrid learning dan blended learning? Nanti di akhir sesi, semoga Bapak Ibu bisa membedakan apa yang dimaksud dengan hybrid learning dan blended learning. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mulai pengantar sedikit tentang situasi kontekstual kita saat ini. Jadi Bapak Ibu, ketika kita masuk di dalam pandemi, kemarin Prof. Hardiman sudah mengungkapkan bahwa survei mengatakan bahwa selama pandemi ini pembelajaran kita, pencapaian pembelajaran kita tidak maksimal. Ya, dari semua materi yang disampaikan secara daring atau dengan melalui program belajar dari rumah, ternyata menurut survei KPAI, Komisi Anak Indonesia, mengatakan bahwa dari KPAI telah menerima 246 pengaduan. Pengaduan ini 77,8%-nya mengatakan bahwa beban belajar di rumah itu sangat berat. Kemudian waktu untuk mengerjakan tugas anak-anak ini cuma 37,1%. Ya. Kemudian juga jadi ada catatan, ternyata hanya 53% guru hanya mengejar ketuntasan capaian kurikulum. Jadi artinya dalam 100% kurikulum yang sudah dirancang, capaiannya hanya mencapai 53%. Nah, ini menjadi berpersoalan karena 15% dari peserta didik tidak memiliki perangkat. Dan celakanya, menurut survei, 8% guru yang mengerti teknologi pembelajaran secara online. Angkanya kecil sekali, hanya 8%. Ini survei yang mengatakan, Bapak Ibu sekalian. Jadi menjadi persoalan, kalau tadi di depan saya katakan bahwa capaian pembelajaran menjadi tidak maksimal, ya ada faktor-faktor yang mempengaruhi ini. Selain itu, orang tua juga tetap terbeban biaya SPP penuh. Namun tidak semua siswa dapat mengikuti pembelajaran secara normal. Di era abnormal. Jadi ini adalah data survei. Yang kedua, saya mengutip sebuah survei lagi dari sebuah provinsi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, bahwa lebih kecil lagi di Jawa Barat, siswa 70% sulit memahami materi. 57% mengatakan bosan. Dan 56,6% mengatakan kurang konsentrasi mengikuti pembelajaran secara daring. 56,5% mengatakan sulit berkomunikasi dengan guru. Tugas guru kurang jelas, internet tidak memadai. Berikutnya Bapak Ibu, sebuah catatan dalam sebuah tulisan, saya coba kutip Bapak Ibu sekalian. Ketika kita membaca atau mengetahui tentang piramida pembelajaran, daya serap siswa terhadap materi, kalau kita mapping ke dalam blended learning ya, sinkron asinkron, kalau kita petakan seperti ini, maka ternyata di sini survei membuktikan bahwa pembelajaran secara asinkron yang dilakukan oleh sekolah-sekolah selama ini, apakah belajar mandiri atau kolaborasi, Bapak Ibu membacanya dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah. Ternyata untuk asinkron, siswa mempunyai daya serap terhadap materi hanya 50%.
Tetapi jika dilengkapi dengan sinkronus langsung atau luring, pencapaian bisa mencapai 90%. Dengan catatan begini Bapak, maksud dari piramida ini mengatakan bahwa di era pandemi ini memang tidak bisa mutlak hanya satu pendekatan yang kita lakukan, apakah asinkron maupun sinkron, tetapi harus diintegrasi antara asinkron dan sinkron. Nah, masing-masing kemudian tetap dibutuhkan ada suatu pertemuan secara luring atau tatap muka. Nah, ini tentu saja akan menjadi persoalan ketika di masa pandemi tatap muka masih dibatasi, siswa masih belum boleh ke sekolah, guru juga ke sekolah dengan jam tertentu. Namun kalau kita melihat piramida ini bahwa kalau kita ingin sukses dalam metode pembelajarannya, maka semua pola ini harus kita terapkan, kan begitu. Jadi tatap muka tidak bisa diabaikan sebenarnya. Nah, solusinya bagaimana Bapak Ibu? Berdasarkan survei, pengalaman kita di lapangan, kemudian analisa terhadap piramida pembelajaran ini, saya ingin memperkenalkan sebuah pendekatan yang lain yang disebut dengan hybrid learning atau pembelajaran berbasis hybrid. Nah, ini dikemukakan oleh UNICEF ketika membuat laporan di masa pandemi, membuat anjuran kepada masyarakat bahwa untuk membuka kembali ke sekolah ada 3 hal utama yang harus diperhatikan, yaitu mempersiapkan sekolah masa depan yang sekarang lagi kita bahas ini. Yang kedua adalah memperkuat pengajaran dan pembelajaran di saat penutupan tetap berlaku. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, melengkapi jam pembelajaran dengan model kelas hybrid, di mana sekolah beroperasi sebagian atau sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Nah, yang dimaksud dengan beroperasi sebagian dan sesuai dengan jadwal ini seperti apa Bapak Ibu sekalian? Dalam tulisan dari laporan dari UNICEF tadi dilengkapi bahwa yang dimaksud dengan pembelajaran sebagian itu adalah bergilir. Yang pertama adalah bergilir. Jadi 30% siswa dan guru berada di sekolah. Tapi selebihnya ada di rumah. Nah, ini kan berbeda dengan blended learning. Kalau blended learning tidak berbicara bergantian. Tetapi kalau sinkron ya semua sinkron. Kalau asinkron semua asinkron gitu. Nah, kalau blended learning, hybrid learning, pembelajarannya secara sinkron, tetapi sebagian ada di sekolah, sebagian ada di rumah. Ini pemahaman yang diberikan oleh UNICEF di dalam laporannya. Kemudian bertahap. Jadi artinya karena mengikuti protokol kesehatan, ada pembatasan, siswa yang hadir dimulai dengan 30% di sekolah, 30% di rumah. Kemudian pelan-pelan ditingkatkan menjadi 40%, 50%, sampai kemudian kita melewati masa pandemi atau masa pandemi ini berakhir gitu. Dan guru juga bekerja sebagai shift-shiftan. Jadi ada yang WFA, ada yang work from school, WFS. Jadi WFA dan WFS. Nah, ini yang dimaksud dengan UNICEF dengan hybrid learning. Pemahaman hybrid learning adalah pembelajaran menggabungkan antara langsung dan tidak langsung, tatap muka dan online. Mirip ya, sama pemahamannya sama dengan blended learning. Cuman analoginya kalau blended learning itu kan semua materi, semua metode kita campur jadi satu ya. Jadi kayak kita membuat jus gitu. Tapi kalau hybrid learning itu kayak kita main apa ya? Apa namanya? Kok jadi lupa namanya. Jadi kita bisa ada Lego, Lego, seperti Lego. Kalau Lego itu kan kita bisa buat pola macam-macam ya. Jadi kita bisa mau bikin rumah bisa, mau bikin mobil bisa, kita bongkar lagi bisa gitu. Jadi berbeda dengan blended learning. Jadi kalau Bapak Ibu ingin saya memberikan pemahaman analoginya kira-kira seperti itu. Jadi satunya di blend, yang satu seperti permainan Lego yang bisa dibongkar pasang. Mana dulu mau online dulu, offline kemudian, atau dicampur dan seterusnya. Jadi banyak metode yang bisa kita pakai untuk melaksanakan pembelajaran. Secara sekilas seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, secara diagram saya tampilkan seperti ini. Jadi ini berputar terus Bapak Ibu. Jadi 30% tetap muka,
Ada yang belajar mandiri, 70% PJJ. Jadi tidak semua siswa datang ke sekolah, tetapi diatur. Kemudian model penjadwalannya seperti ini. Ini saya ambil contoh sebuah sekolah di luar negeri ketika masa pandemi membuat jadwal seperti ini. Jadi dibagi dalam kelompok. Grup A belajar di sekolah hari Senin dan hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat mau secara online. Apakah dia PJJ atau dia belajar mandiri, asinkron. Apakah dia sinkron atau sinkron gitu. Kemudian grup B secara online, nanti hari Kamis dan Jumat dia datang ke sekolah. Ya, kalau untuk SD ke kelas 1 sampai tingkat dasar mereka menggunakan semuanya berbasis online. Jadi di sini ada kombinasi Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengenal blended learning, synchronous and synchronous, maka dalam hybrid learning ada tambahannya bahwa ada shift-shiftan, ya, jadi ada bergiliran. Jadi pembelajaran berlangsung sinkron dan luring dan daringnya bersamaan. Pak Wawan di sekolah mungkin mulai kayak kalau di daerah lebih cocok ini sebenarnya Pak Wawan ya. Kenapa? Karena tadi survei mengatakan ada banyak siswa dan si guru yang tidak mampu menguasai TI. Ada banyak siswa dan guru yang tidak punya perangkat. Ada banyak guru dan siswa yang tidak punya kemampuan teknologi. Jadi cara mengatasinya adalah dengan sebagian bertemu seperti biasa konvensional, kemudian yang mampu punya teknologi, yang punya perangkat, yang orang tuanya mampu beli paket, mungkin mereka bisa memulai dengan secara PJJ. Nah, bagi siswa yang walaupun mampu menyelenggarakan belajar di rumah atau PJJ, kangen dengan sekolahnya, dan dia juga bisa bergiliran. Cuman mungkin jumlah kehadiran di sekolahnya dia lebih kurang gitu dibandingkan dengan anak-anak yang kurang mampu. Sehingga ini menjadi jalan solusi bagi guru-guru yang tadi juga ternyata ada guru yang tidak menguasai teknologi. Jadi mereka bisa belajar secara mengajar secara konvensional, tetapi kemudian pembelajarannya direkam, bukan direkam ya, tapi di broadcast gitu. Nah, seperti gambar berikut ini. Jadi ini adalah sebuah sekolah saya ambil dari internet. Bapak Ibu perhatikan siswa SD belajar ini mereka 30% ada di sekolah. Perhatikan komputer di belakang. Komputer di belakang itu adalah siswa yang belajar secara PJJ, belajar dari rumah, tetapi sinkron, bukan asinkron, sinkron di waktu yang sama, di hari yang sama gitu. Nah, tentu saja ini saya ketika mempersiapkan ini pun saya jadi wah ini luar biasa, ini sebenarnya solusi yang pas untuk Indonesia sebenarnya. Ketika penguasaan teknologi ini tidak merata, kepemilikan teknologi ini tidak merata, maka solusi hybrid ini menjadi tepat sebenarnya untuk Indonesia. Jadi sebagian bisa dari rumah, sebagian bisa dari sekolah gitu. Tetapi mereka yang di rumah juga bisa menyaksikan pembelajaran secara sinkron, live. Ya, jadi guru ada mengajar di sini dan anak-anak yang di sekolah mengikuti seperti biasa konvensional, tetapi tetap memenuhi protokol kesehatan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat mereka tetap pakai masker, physical distancing-nya tetap dijaga, duduknya tidak satu meja berdua lagi, tapi satu meja sendiri, meja besar. Lalu di belakangnya Bapak Ibu perhatikan di situ ada perangkat yang akan membroadcast kegiatan pembelajaran di sini untuk siapa? Untuk anak-anak yang ada di rumah. Gitu. Menarik ya Pak Wawan ya? Kayaknya kita perlu terapkan di Jawa Timur nih, mikir-mikir. Ya. Betul, menarik. Artinya setiap sekolah punya kesempatan lebih merdeka, yang disebut merdeka ini untuk menyesuaikan sesuai dengan kapasitas sekolah masing-masing yang berbeda Pak James ya. Betul. Ya. Inilah yang kalau saya melihat ini lebih match dengan Merdeka Belajar sebenarnya. Ya. Ini lebih match dengan Merdeka Belajar. Jadi betul-betul guru RPP itu tidak bisa sama karena setiap daerah itu berbeda. Kemudian kurikulum bisa berbeda karena tergantung pada situasi kondisi di sekolah di daerah masing-masing gitu. Betul. Dan saya mungkin mencermati apa yang disampaikan Pak James bahwa dengan adanya hybrid ini sebenarnya kita tidak lagi terjebak pada teori blended learning yang harus urutannya seperti itu, tetapi bagaimana situasi dan kondisi sekolah mencoba memblended sesuai dengan apa yang disampaikan Pak James tadi, sepertinya begitu ya, Pak ya.
Betul, Pak. Ya. Jadi ya terima kasih Pak Wawan. Diberi benang merah, kan guru yang paling tahu di situasi di sana. Betul, Jadi, betul Pak. Ya. Pak Wawan dari Tuban, di daerah yang seperti terbatas akses internetnya. Nah, makanya saya tadi tanya Pak Wawan, karena harusnya Pak Wawan punya komentar di sini. Karena selama ini kan orang punya makna karena seringnya mengikuti informasi yang diberikan selalu blended learning. Ya. Jadi akhirnya pemahamannya adalah seperti itu gitu ya. Jadi berurutan. Hari ini sinkron apa, nanti besok nonton rekaman, lalu kirim tugas. Tapi tatap mukanya nggak pernah terjadi gitu. Sehingga terjadi persoalan. Nah, kalau kita bisa menggunakan metode hybrid learning ini dengan mematuhi protokol kesehatan, sebenarnya siswa boleh datang ke sekolah, tapi dibatasi tadi, kemudian bergantian dengan siswa yang lain gitu. Nah, gurunya pun juga demikian, Pak. Gurunya di shift, jadi tidak selalu seperti sekarang. Tetapi ini butuh inovasi dari kepala daerah juga, ya, dinas pendidikan di setempat ya, karena sekarang ini adalah pendekatannya guru pasti pagi harus masuk, online dulu, siang pulang. Gitu. Nah, sebenarnya bisa dibagi shift, jadi belajar online, pembukaan kelasnya itu bisa kelas pagi dan kelas siang sebenarnya. Jadi memanfaatkan gedung sekolah yang daripada nganggur gitu kan, siang pasti nganggur gitu. Jadi pagi kelas grup A, kelas 1 tapi grup A dulu misalnya gitu. Nanti siangnya kelas 1 tapi grup B misalnya, atau kelas 2 grup A, nanti diputer lagi gitu. Jadi gurunya ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang. Ya. Nah, mungkin sedikit memotong Pak James ya. Jadi ini sekaligus menekankan kepada Bapak Ibu guru semua, mungkin Mas Tony mungkin pernah ke daerah wilayah Jawa Timur, di wilayah Situbondo, maupun wilayah yang lain di Indonesia yang mungkin memiliki karakter geografis yang sama. Di Situbondo ada salah satu gunung namanya Gunung Argopuro, Pak. Jadi akses informasi dan lain sebagainya sangat terbatas, dan setahu saya pelaksanaan pembelajarannya hari ini itu dilakukan dengan melaksanakan gurunya hadir ke beberapa satu RT, di RT itu dibatasi dengan beberapa siswa, nanti dia akan pindah ke RT yang lain, nanti pindah ke kampung yang lain, dan mungkin ini sebenarnya sudah banyak dilaksanakan oleh guru-guru Nusantara di Indonesia. Akan sangat efektif ketika dia juga bersama satu kampung, satu desa, juga online misalkan itu memungkinkan dengan alat yang sangat sederhana, diikuti oleh RT yang lain, sehingga lebih menegaskan dan efektif waktu, materi, dan lain sebagainya akan terus berkelanjutan. Mungkin begitu Pak James ya? Iya, di Ponorogo ada istilah jemput bola. Jemput bola sekaligus. Di Ponorogo ada istilah guru-guru PGRI berkelompok lalu membuat program yang namanya jemput bola. Di Kabupaten Blitar juga sama. Mereka melakukan program yang namanya jemput bola. Nah, itu artinya kan Pak James, juga gitu. Ya, artinya Pak James, apakah memungkinkan hybrid learning ini secara tatap mukanya tidak harus di ruang kelas, tetapi bisa DRT jemput bola tersebut di kampung itu, tapi juga sekaligus menerapkan dua pembelajaran sinkronus yang disampaikan tadi. Keren, Pak. Betul. Jadi tadi intinya adalah sebenarnya bergilir tadi itu kan tidak selalu harus di gedung sekolah. Ya. Cuman persoalannya kan gedung sekolahnya sudah ada nih, daripada nganggur gitu kan. Ya, betul. Jadi di RT pun pasti ada sekolah. Jadi nanti kumpulnya tidak perlu ke tempat lain ya, ke sekolah terdekat saja sebenarnya. Yang dilakukan di Ponorogo kan begitu. Jadi keren. Sekarang anak SD belajar ke sekolah terdekat. Sekolah terdekat itu bisa SMP, bisa SMA. Yang penting gedungnya gitu. Karena ada perlu bangku belajarnya kan. Jadi ini salah satu strategi dari pengembangan dari program yang namanya hybrid learning tadi sebenarnya. Jadi akhirnya jadi menarik ya Bapak Ibu. Jadi sudah kira-kira bisa membedakan sedikit apa sih hybrid learning, apa sih yang namanya blended learning. Nah, ini contoh gambar di kampus. Jadi di kampus metodenya juga sama. Mereka hybrid, ada mahasiswa yang datang ke kampus. Nah, siswa yang tidak datang ke kampus mengikuti secara online. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan yang di sisi kiri pertemuan tatap muka di kelas, di sisi kanan dosen yang sama, mereka mengikutinya secara online. Ya, kita bisa lihat video di atas mereka itu. Jadi mereka sama-sama belajar di sinkron. Ini sinkron ini, bukan asinkron ya, sinkron. Jadi mereka ada guru, ada kelas, ada remote area atau di rumah, bisa dimanapun gitu. Tapi ini menarik Bapak Ibu sekalian.
Nah, kemudian kita bicara sekarang lebih teknis nih. Jika kita ingin menerapkan hybrid learning seperti itu, apa perangkat minimal yang harus dimiliki kan gitu persoalannya. Nah, kemarin Prof. Eko sudah bicara tentang edukasi 4.0. Saya comot satu slide saja dari sekolah 4.0 ini, dari presentasi Prof. Eko, bahwa minimal dalam satu kelas ini ada perangkat Wi-Fi tentunya kan, ada internet berarti di situ untuk membroadcastnya pas butuh koneksi. Kemudian LCD proyektor semua sekolah sudah punya, papan tulis sudah punya, tinggal yang ditambahkan adalah perangkat Wi-Fi yang bisa agar pembelajaran yang direkam ini bisa di-broadcast langsung ke internet. Nah ini jadi persoalan lagi nih. Di kampung kami nggak ada nih Pak kayak begini gitu kan. Nah ada dua solusi kalau menurut saya. Yang pertama yang Pak Wawan bilang tadi per RT, makanya saya bilang tadi sekolah SD kalau di RT tidak perlu datang ke SD. Kalau di SD-nya nggak punya koneksi, datang aja ke SMA SMK yang terdekat kan gitu. Pasti punya koneksi kalau SMA SMK. Atau yang kedua, kalau di PGRI ada yang namanya Prof. Ardiman, saya informasi juga ada program di Jawa Timur itu yang namanya Internet PGRI Pak. Jadi internetnya di-provide by PGRI. Dan itu biayanya berbeda karena lebih hemat, biayanya lebih hemat karena di harganya di sistem gotong royong Pak. Jadi koperasi, bukan koperasi tapi konsepnya seperti berkooperasi gitu. Kita mengadakan sendiri akses internet. Jadi dua pendekatan ini bisa dipakai untuk koneksi internet untuk penerapan hybrid school gitu ya. Jadi secara umum kira-kira begini Pak Tio. Jadi yang namanya hybrid learning, ya pertemuan tatap muka tetap terjadi, pertemuan blended learning secara sinkron tetap terjadi, jadwalnya fleksibel, yang tadi saya bilang, tatap muka, tatap mayanya diselang-seling atau mau diurut bergantian, terserah, tetapi tetap menjaga kesehatan, ya tetap sehat, ya memperhatikan protokol kesehatan, social distancing-nya tetap dipahami. Pendekatannya seperti tadi, blended learning juga dipakai di situ. Nah, cuma dipakai secara bergantian. Dan semua metode yang ada bisa dikombinasikan. Tidak harus selalu online. Tadi saya sampaikan bisa juga asinkron. Asinkron, jadi tetap guru harus mempersiapkan konten-konten multimedia, konten-konten pembelajaran, sehingga pemahaman siswa bisa lebih dalam lagi dengan menonton pembelajaran guru-guru yang sudah disediakan, yang sudah dibuat oleh sang guru. Itulah sebabnya kenapa di Jawa Timur kami memprioritaskan dua program utama, yaitu konten pembelajaran dengan mendorong guru-guru belajar membuat video pembelajaran dan memiliki studio di sekolah gitu. Di sekolah atau jika sekolahnya belum membangun bisa menemui kantor PGRI terdekat, karena di kantor PGRI terdekat kami bertahap sedang membangun studio rekaman yang ada di sana. Yaitu metode yang kita lakukan. Dan yang kedua, selain konten, studio, mereka juga kita dorong untuk penyediaan akses internet yang murah dan meriah, karena sangat meriah memang kalau bisa diimplementasi akan semakin banyak sekolah-sekolah yang mampu memiliki internet akses dengan harga yang memadai, yang terjangkau oleh masyarakat gitu. Nah, itu pendekatan yang akan kita lakukan di Jawa Timur gitu. Nah, ini adalah perangkat minimal. Jadi yang tadi saya sampaikan, hardware, software, infrastruktur, SDM yang kemarin Prof. Eko sampaikan, ini masih relevan dan inilah yang akan kita pakai sebagai standar yang namanya sekolah masa depan dengan metode hybrid learning seperti apa. Ya, ini yang harus dimiliki. Dan disinilah kekuatan dari teknologi memang. Jadi salah satu syarat juga yang harus dimiliki ketika kita menggunakan beragam media, maka kekuatannya yang kedua ada di platform learning management system. Kalau kita tidak menggunakan learning management system, ya seperti sekarang apa yang kemarin ya kan, ada guru pakai WA saja, tapi hasil diskusi, hasil tugas jawab anak-anak nggak bisa disimpan. Sang guru harus download ke notebooknya dulu. Nanti dikoreksi secara manual. Tapi kalau kita memiliki learning management system, ini terintegrasi antara konten pembelajaran, absensi, penilaian, evaluasi, itu semua terintegrasi dalam satu
aplikasi, dalam satu platform gitu. Sehingga apa yang dilakukan oleh guru hasilnya bisa dimonitor, bisa di tracking, kalau bahasa kita bisa dilacak siapa anak yang belum menjawab dan seterusnya. Itu semua berjalan otomatis sehingga waktu guru tetap lebih efisien untuk bisa mengembangkan diri lebih banyak, dan proses-proses administrasi yang bersifat standar itu akan ditangani sendiri oleh LMS-nya. Jadi kebutuhan akan learning management system selain dua tadi ya, studio, internet, tetapi guru juga, sekolah juga harus memiliki learning management platform. Nah, masalah bagaimana membiayainya kemarin sudah dibahas panjang lebar ya Pak Wawan ya. Jadi Prof Eko sudah memberi konsep dan Prof Hardiman sudah bilang nanti dibikin sesi sendiri aja deh, strategi gimana caranya sekolah mencari dana untuk mengadakan digital school ini. Ya. Nah, jadi akhirnya terakhir teman-teman, apa yang guru harus persiapkan? Dari sisi pandang guru, apa yang harus mereka persiapkan? Yang pertama, kurikulum Merdeka Belajar. RPP-nya ini memang nggak bisa standar, Bapak Ibu sekalian. Ya, mohon maaf Bapak Ibu guru yang masih suka bertanya-tanya, minta copy paste dari RPP temennya, teman-teman gurunya yang suka berbagi RPP di grup-grup itu, nggak bisa terpakai Bapak Ibu sekalian. Karena situasi kondisinya berbeda di lokasi masing-masing. Yang kedua, guru mari memperbanyak konten pembelajaran. Ya, kalau kepingin nanti silakan email ke SLCC PGRI, Pak, daerah saya butuh dilatih membuat video pembelajaran. Kami sudah berseri-seri. Kalau di Jawa Timur mah udah nggak tahu seri keberapa, kita sampai sudah tingkat kecamatan ya. Kita dorong semua guru harus bisa membuat video pembelajaran. Bukan hanya membuat, tapi mereka didorong untuk punya YouTube channel. Jadi mereka harus belajar mengupload sendiri, mengedit sendiri video pembelajarannya. Yang ketiga, panduan tatap muka. Banyak orang tua bingung karena sekolah tidak menyiapkan panduan. Guru tidak menyiapkan panduan. Ya. Siapkan panduan bagaimana pembelajaran secara tatap muka, bagaimana mekanisme pembelajaran secara daring atau tatap maya atau apalah istilahnya. Semua panduan ini harus diberikan. Bagaimana dengan metode apa mereka harus menjawab, mengirim soal dan segala macam, semua harus dijelaskan di sini sehingga orang tua di rumah tidak bingung. Ya, mereka bisa membantu siswanya, anak-anaknya untuk belajar. Dan yang keempat adalah perlu dipersiapkan juga bagaimana mekanisme penilaian formatifnya. Karena di situ dalam satu waktu sinkron ada yang online, ada yang tatap muka. Lalu mekanisme seperti apa? Nah, ini kayaknya perlu webinar khusus nih. Penilaian formatif pada pembelajaran hybrid. Nah, ini menarik karena ada yang online, ada yang tidak online. Nah, pada proses pembelajaran yang berlangsung evaluasinya bagaimana gitu. Karena dua media ini, offline dan online gitu. Dan yang kelima adalah evaluasi dan feedback. Bagaimana guru setiap saat mengevaluasi, memperbaiki sistem pembelajaran, model pembelajaran yang mereka lakukan di setiap hari untuk peningkatan di hari-hari yang seterusnya, termasuk adalah feedback dari orang tua terutama. Orang tua bagaimana menanggapi model seperti ini dan bagaimana progres dari anak-anak mereka, peserta didik yang mengikuti pembelajaran ini. Nah, di sisi sekolah apa yang harus sekolah lakukan? Yang pertama adalah, yang paling utama maksud saya adalah perencanaannya. Banyak sekolah-sekolah ini yang tidak melakukan perencanaan. Lebih banyak mitu. Kalau orang Surabaya bilang melok-melok, ikut-ikutan gitu. Terus pokoknya harus punya ini ya, oh harus punya kamera ya, harus punya ini dan seterusnya. Tapi nggak direncanakan secara strategis. Ya, termasuk perencanaan tentang pendanaannya gitu. Jadi banyak kepala sekolah, mohon maaf, Wakasek sarana prasarana ini yang ya kita mengerti lah literasi informasi, teknologi informasi mereka seperti apa, tetapi ada baiknya mempersiapkan dengan baik sekolah masa depan ini akan seperti apa. Bapak Ibu, kita tidak akan kembali ke era yang dulu, Bapak Ibu sekalian. Dijamin, kita tidak akan pernah kembali ke era sebelum pandemi ini. Maka oleh karena itu kita harus berpikir ke depan, pembelajaran new normal di era normal baru,
pendekatan pembelajaran yang adaptif, hybrid learning, blended learning, apapun itu istilahnya, semua harus kita siapkan dari sekarang. Perencanaan itu penting Bapak Ibu sekalian ya. Analisa kebutuhan dengan baik, buat strategi pendanaan yang baik, kebijakan, peraturan, panduan itu harus disusun, dan jangan lupa guru-guru ini perlu di training lebih intens Bapak Ibu sekalian. Jadi selama ini anggaran untuk pendidikan di sekolah-sekolah itu kurang sekali untuk pelatihan. Nah, lebih banyak untuk pembelian sarana dan prasarana. Oleh karena itu, pelatihan ini penting Bapak Ibu sekalian. Mau sampaikan ke kepala sekolah Bapak Ibu, kalau ada peserta di sini yang dari yayasan dan kepala sekolah, kelima aspek ini Bapak Ibu harus masukkan dalam perencanaan sekolah digital masa depan buat pendidikan kita. Saya kira begitu Pak Wawan, saya nggak boleh panjang-panjang karena Ya, kita betul. akan lebih baik banyak tanya jawab. Dan saya yakin dari Acer juga ada sesuatu yang ingin disampaikan yang lebih baik lagi melengkapi presentasi saya siang ini. Terima kasih Pak Wawan. Oke, terima kasih Pak James dari Kota Surabaya, Ketua PGRI SLCC Provinsi Jawa Timur. Dan Bapak Ibu Guru peserta webinar pada kesempatan siang hari ini boleh bernafas panjang dulu, tetapi nafas panjang itu ternyata ada titik temu yang bisa kita laksanakan dalam pembelajaran untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Hybrid learning bisa menjadi sebuah solusi. Punya separuh peralatan, yang lainnya tidak punya, ternyata hybrid learning akan memberikan itu. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka mungkin dari tim Acer Indonesia akan memberikan sebuah solusi seperti apa yang disampaikan oleh Pak James tadi, bahwa kurikulum, kemudian konten multimedia, panduan, penilaian atau evaluasinya harus terstruktur dengan baik secara digital dalam learning management system. Oleh karena itu, setelah ini dari tim Acer Indonesia ada Mas Didit Haryanto, Commercial Product Manager Acer Indonesia, akan mencoba menyampaikan informasi tentang mudah-mudahan, dan kita akan bersemangat, itu akan menjadi sebuah solusi bagaimana kita mampu menerapkan hybrid learning, peralatan terbatas, ada separuh dan lain sebagainya, kita juga bisa mampu menerapkan learning management systemnya. Selamat siang Mas Didit Haryanto, kami akan beri kesempatan. Selamat siang Mas Wawan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didit Haryanto. Salam hormat saya kepada Pak James Tomaso dan juga Pak Profesor Wardiman. Kalau tadi Pak James sudah bicara tentang Pak Wardiman ini ketika menjabat sebagai seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan SMP, kurang lebih saya hampir sama Pak. Saya SMP sedang persiapan untuk masuk ke sekolah SMA gitu kan. Salam hormat Pak, masih sehat terus Pak, panjang umur. Mohon izin Pak ya, saya mau sedikit berbagi tentang solusi yang Acer miliki. Semoga bisa menjadi jawaban, bisa menjadi pintu untuk keterbatasan dari masalah-masalah yang ada saat ini. Mohon izin, saya ingin berbagi screen. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru yang hadir pada webinar kali ini di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Didit Haryanto, saya di Acer Indonesia sebagai Product Manager untuk solusi. Jadi Acer Indonesia tidak hanya fokus terhadap produk-produk saja, tetapi juga Acer Indonesia melengkapi portofolio kami dengan menyediakan solusi atas berbagai macam kesulitan-kesulitan yang kita temui dalam dewasa ini. Tuh. Hari ini saya ingin sedikit berbagi tentang sebuah LMS yang mungkin tadi sudah disampaikan di awal oleh Pak James dan Mas Wawan, bahwa LMS adalah sebuah sistem pembelajaran ataupun sistem alat bantu untuk melakukan kegiatan belajar mengajar supaya apa gitu, supaya
lebih menyenangkan gitu, supaya lebih menyenangkan, lebih fun dan juga lebih berguna, efisien gitu. Nah, apa yang bisa kami share hari ini? Baik, saya masuk ke oke. Saya yakin di seluruh Indonesia pada umumnya mungkin hampir 100% saat ini kita sedang menghadapi situasi PJJ, bahwa yang dulunya tatap muka sekarang hanya menatap satu layar itu bisa sekian jam sehari tanpa harus bisa melakukan aktivitas lain gitu. Jadi semua aktivitas yang tadinya kita tatap muka datang ke sekolah, saat ini siswa hanya menatap satu layar, di mana satu layar ini seharusnya bisa menyediakan seluruh kebutuhan dari kegiatan tatap muka tersebut gitu. Nah, kami berpendapat, Acer berpendapat bahwa sekolah itu tidak akan pernah lagi sama. Dalam artian kita berharap semua bahwa pandemi ini akan berakhir sesegera mungkin, tetapi hal ini sekolah tidak akan pernah lagi sama. Kondisinya tidak akan pernah lagi sama seperti masa sebelum pandemi. Kita menghadapi masa new normal sekarang di mana kita semua beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan yang baru, beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru, sehingga apa? Sehingga untuk sekolah, untuk institusi pendidikan, itu dibutuhkan satu transformasi terobosan yang bisa membantu kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Jadi kata kuncinya adalah transformasi. Nah, seperti apa transformasi yang bisa dilakukan oleh sekolah-sekolah? Tadi Pak James sudah sampaikan bahwa latar belakang kebutuhan dari sekolah ataupun transformasi itu yang pertama bisa jadi untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Lebih canggih gitu ya, lebih canggih. Kemudian apa yang kedua? Bisa menciptakan lingkungan pendidikan kegiatan belajar mengajar ini lebih mengasihkan, lebih menyenangkan, dan saya yakin selama masa pembelajaran jarak jauh ini cukup penat, cukup bosan dari seorang siswa ketika harus melakukan aktivitas ini gitu. Tetapi diharapkan itu bisa terbantu dengan adanya solusi-solusi LMS. Kemudian apalagi? Kemudian guru, kepala sekolah itu bisa melihat aktivitas dari siswa selama masa pembelajaran. Selama 1 hari pembelajaran dari mulai jadwal pelajaran, penugasan, penilaian, sampai dengan evaluasi, ini bisa terukur. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa menjadi latar belakang dari sebuah keinginan untuk menggunakan satu LMS. Nah, jawaban LMS bisa menjadi pintu untuk terbukanya kegiatan belajar yang lebih mengasihkan. Ada 3 kata kunci dari sebuah LMS ini. Yang pertama ada konten, ada materi, ada isi. Apa saja isi yang ada di dalam LMS itu, gitu kan? Bisa jadi ada buku digital, kemudian bisa jadi ada interaktif video, bisa jadi ada penugasan-penugasan secara digital. Kemudian yang kedua adalah single platform. Jadi platformnya hanya satu. Maksudnya hanya satu seperti apa gitu kan? Nah, satu platform ini itu bisa melakukan segala macam aktivitas. Jadi jika digunakan oleh seorang guru, Bapak Ibu menggunakan satu platform, itu bisa melakukan seluruh aktivitas dari yang biasanya dilakukan ketika kegiatan sekolah tatap muka ataupun ketika saat ini digunakan dalam masa pembelajaran jarak jauh, tetapi ini hanya dalam satu platform, yaitu bisa melakukan segala macam, bisa membuat online class, kemudian bisa ada memberikan penilaian, pemberian tugas, kemudian juga bisa mengakses komunikasi antara seluruh stakeholder. Stakeholder dalam hal ini seluruh komponen yang bisa mempengaruhi dari sebuah kegiatan belajar mengajar sukses atau tidaknya. Dan yang terakhir, bisa jadi non-generic. Artinya, non-generic di sini adalah solusi ini berbeda dengan sekolah-sekolah lain gitu. Jadi, LMS dari 3 item ini, 3 komponen besar, yaitu konten, single platform, dan non-generic, bisa menjadi jawaban dari seluruh kebutuhan kita saat ini. Kami berharap seperti itu. Nah, kami, Acer,
bekerja sama dengan My Second Teacher, sebuah LMS provider dari internasional. Kami mencoba bekerja sama. Kenapa? Karena salah satu alasannya adalah My Second Teacher sudah mendapatkan pengakuan, sudah mendapatkan award, salah satunya sebagai bukti dari sebuah institusi majalah di Asia Pasifik sebagai top e-learning, sebagai penyedia konten LMS di internasional. Ini menjadi salah satu alasan kami bekerja sama dengan My Second Teacher. Nah, saat ini My Second Teacher sendiri ataupun platform LMS ini sudah digunakan di 12 negara. Jadi tidak hanya di Indonesia, tetapi sudah digunakan di top international school yang ada di 12 negara dan terus masih berkembang sampai hari ini. Nah, kami mencoba membawakan My Second Teacher, sebuah platform LMS, kami bawa ke Indonesia dengan menjadi sebuah platform yang kami beri nama Jelajah Ilmu. Jelajah Ilmu ini perbedaannya dengan My Second Teacher adalah My Second Teacher ini adalah sebuah LMS yang berbahasa Inggris, kemudian menggunakan kurikulum internasional yang juga berbahasa Inggris. Sementara Jelajah Ilmu ini menggunakan kurikulum nasional dan seluruh aktivitasnya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi di akhir sesi nanti mungkin Pak Tony ataupun rekan saya akan berbagi kepada Bapak Ibu untuk gimana sih cara menggunakan Jelajah Ilmu ini gitu. Nah, ada 4 komponen dasar yang menurut kami penting untuk dirangkul dari sebuah kegiatan belajar mengajar. Ada guru, ada murid atau siswa, ada kepala sekolah, bisa ketua yayasan, dan juga orang tua yang terakhir. 4 komponen dasar inilah yang menjadi fokus kami untuk terciptanya kegiatan belajar yang lebih mengasihkan, lebih menyenangkan. Nah, kami yakin Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini, ketika melakukan aktivitas pembelajaran hari ini, itu masih menggunakan berbagai macam platform. Untuk untuk online class, Bapak Ibu guru biasanya menggunakan Google Meet ataupun Zoom ya, yang umum akan seperti itu. Kemudian bagaimana untuk penugasannya? Penugasannya menggunakan test paper biasa ataupun ya attachment menggunakan Google Form yang dibagikan biasanya menggunakan sosial media untuk sekalian untuk bersosialisasi, yaitu bisa menggunakan WhatsApp ataupun Telegram, Line ataupun yang lain. Jadi ini adalah metode komunikasi antara guru dengan murid, kemudian juga murid dengan murid. Jadi itu udah ada 2 platform. Ada Google Classroom, kemudian Zoom, kemudian sosial media, WhatsApp, Telegram. Nah, ini udah ada 2 platform ataupun 3 platform. Nah, bagaimana dengan komponen-komponen lainnya seperti buku digital, interaktif video. Tadi Pak James sempat menyinggung masalah konten yang disediakan oleh guru. Guru membuat kontennya sendiri karena paling tahu untuk terhadap muridnya, karakteristiknya itu gurunya gitu. Nah, saya tidak tahu apakah saat ini sudah digunakan seperti itu, dan juga untuk yang terakhir masalah report ataupun raport dan juga insight dari seluruh kegiatan belajar mengajar yang didapatkan oleh orang tua. Biasanya orang tua itu mendapatkan 3 bulan sekali ketika mid semester ataupun akhir semester. Yang umum seperti ini gitu. Itu juga yang saya rasakan gitu. Saat ini seperti itu. Nah, menggunakan platform Jelajah Ilmu, seluruh kegiatan tadi itu bisa dilakukan hanya dalam satu platform. Jadi hanya dalam satu platform, Bapak Ibu guru bisa melakukan online class, bisa melakukan penugasan, kemudian juga membuat berdiskusi antara guru dengan murid ataupun murid dengan murid, kemudian memberikan nilai, memberikan raport, itu bisa hanya dalam satu platform yang Jelajah Ilmu. Nah, kami melakukan beberapa pendekatan, yaitu antara lain bersosialisasi antara guru murid, murid-murid, kemudian juga diagnosa bersama, dan juga kehadiran secara langsung. Nah, 3 hal inilah yang bisa diharapkan menciptakan cara belajar yang lebih menarik, lebih menyenangkan, dan juga lebih intuitif. Kenapa menggunakan Jelajah Ilmu? Karena banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari mulai platform yang canggih, penyediaan ruang kelas, ruang diskusi, pengumuman, data statistik, sampai dengan platform orang tua menjadi perhatian dari Jelajah Ilmu. Tampilan seorang guru ketika menggunakan platform Jelajah Ilmu ini itu hanya seperti ini.
Gitu. Ini semuanya berbahasa Indonesia. Jadi guru ketika membuat membuat sesi kelas itu hanya bisa langsung di dalam platform ini tanpa harus berganti-ganti tampilan, gonta-ganti window, gonta-ganti gadget, ya cukup di sini. Kemudian guru bisa melakukan mengevaluasi dari hasil dari siswa, bisa memberikan tugas, menilai tugas, dan juga yang penting di sini ada sumber pembelajaran, di mana tadi Pak James sudah sampaikan, guru bisa mengunggah materinya sendiri. Guru bisa memberikan materinya sendiri, baik itu dalam bentuk video, dalam bentuk materi tertulis, kemudian membagikannya kepada siswa. Ini sangat dimungkinkan menggunakan Belajar Ilmu. Dan guru bisa membuat lembar ujian juga di dalam platform ini. Dan untuk sosialisasi, kami juga melengkapi dengan percakapan. Jadi guru bisa melakukan percakapan dengan murid dan ataupun murid dengan murid. Dan yang penting, guru bisa memberikan pengumuman dalam hal ini, yaitu bisa menyampaikan informasi-informasi penting terhadap kegiatan belajar mengajarnya tanpa harus takut miss informasi, dalam artian mislead, tidak terbaca ketika menggunakan sosial media yang lain. Karena apa? Karena setiap stakeholder yang masuk ke platform ini itu akan membaca pengumumannya. Jadi semuanya satu platform ini bisa digunakan oleh guru untuk seluruh kegiatan akademis gitu. Nah, bagaimana dengan murid? Juga sangat simpel tampilannya. Murid bisa belajar, bisa uji kemampuan, bisa bersosialisasi, dan juga bisa mengerjakan tugas, dan juga bisa melihat konten-konten yang dibagikan oleh seorang guru. Nah, kami Jelajah Ilmu dan juga My Second Teacher sangat mungkin bekerja sama dengan penerbit-penerbit yang ada di Indonesia, sehingga kami bisa menyediakan buku-buku digital dan menyediakannya di dalam platform ini, sehingga siswa bisa membaca, belajar dari sumber pembelajaran yang ada di dalam platform ini tanpa harus menggunakan hard copy, buku hard copy lagi ataupun textbook lagi gitu. Semuanya sudah digital, go green. Jadi lebih simple, lebih efisien. Murid bisa melakukannya. Jadi diharapkan dengan menggunakan Jelajah Ilmu, hasil belajar dari seorang siswa itu bisa lebih cepat terukur karena seluruh kegiatan belajar mengajar siswa itu bisa diketahui oleh seluruh guru, oleh kepala sekolah, dan juga oleh orang tuanya si siswa ini sendiri. Jadi tanpa harus menunggu 3 bulan. Nah, untuk kepala sekolah, apa yang bisa didapatkan? Kepala sekolah ataupun ketua yayasan bisa mendapatkan seluruh aktivitas, seluruh resume dari kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolahnya. Baik itu dari mulai kelas per kelas, siswa per siswa, sampai dengan guru. Jadi seluruh kegiatan itu bisa termonitor dari platform ini. Kepala sekolah bisa hanya masuk ke login ke platform ini, dia bisa lihat siswa atas nama Didit misalkan, ada di kelas berapa, hari ini kegiatannya ngapain saja, kemudian melakukan tugasnya apa saja, nilainya berapa, itu bisa ketahuan. Begitu juga guru, memberikan materi apa saja, penugasannya seperti apa, kapan aktivitasnya bisa terukur semua. Dan juga pengumuman. Kepala sekolah bisa memberikan pengumuman seperti layaknya seorang guru. Dan yang terakhir, untuk seorang orang tua bisa memantau seluruh kegiatan belajar mengajar anaknya dalam platform ini juga, tanpa harus takut ketinggalan berita, tanpa harus takut apakah anaknya mengerjakan tugas atau tidak, tanpa harus khawatir apakah anaknya hadir di kelas ini, sesi kelas online kelas hari ini atau tidak. Kenapa? Karena orang tua juga bisa mendapatkan informasi jadwal pelajaran yang dibagikan guru kepada anaknya. Kemudian orang tua bisa melihat apa tugas-tugas yang diberikan guru kepada anaknya. Kalau sudah itu, berapa nilainya, orang tua akan bisa melihat. Jadi, orang tua bisa mendapatkan hasil belajar anak secara cepat. Ini yang kami harapkan, peningkatan dari siswa ketika menggunakan Jelajah Ilmu. Jadi ada 4 stakeholder dalam hal ini terkait dengan sukses atau tidaknya sebuah kegiatan belajar mengajar. Ada guru, murid, kemudian kepala sekolah, dan juga orang tua. 4 inilah yang menjadi fokus kami, bagaimana sebuah kegiatan belajar mengajar lebih fun, lebih mengasihkan, lebih interaktif seperti itu. Di akhir sesi, setelah sesi saya, mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Tony Priyono, yang hari ini akan mendemonstrasikan
cara penggunaan portal jelajah ilmu ini hanya 2 stakeholder. Karena keterbatasan waktu, hanya 2 stakeholder sebagai seorang guru dan juga seorang kepala sekolah. Bagaimana dengan murid ataupun orang tua? Nanti di hari Kamis, saya akan mendemonstrasikannya untuk Bapak Ibu guru sekalian. Jadi hari ini 2 guru kepala sekolah, di hari Kamis saya akan mendemonstrasikan bagaimana murid, siswa, dan juga orang tua menggunakan portal jelajah ilmu. Terima kasih Mas Wawan, bisa dilanjut ke Mas Tony. Oke, lanjut Mas Tony. Jadi setidaknya ternyata semakin terbuka bayangan kita untuk pendidikan Indonesia dan sangat nyambung sekali sinkron dengan apa yang disampaikan oleh Pak James. Agar tentunya nanti Bapak Ibu guru di Nusantara bisa lebih memahami bagaimana menerapkan, mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh Mas Didit, akan segera disampaikan, didemonstrasikan oleh Mas Tony Priyono. Walaupun begitu, mohon izin Mas Tony, ternyata beberapa pertanyaan sudah banyak yang masuk pada di room studio Panitia Aser Indonesia, ada dari Samarinda, Bekasi, Cirebon, dan lain sebagainya. Ada juga dari NTB yang menunjukkan bahwa semangat Bapak Ibu guru Nusantara di Indonesia ini luar biasa. Dan kita berikan kesempatan Mas Tony untuk mendemonstrasikan apa yang telah disampaikan oleh Mas Didit, Aser Indonesia. Oke. Terima kasih Pak Didit, terima kasih Pak Setiawan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak James Tomaso dan juga terutama yang saya hormati Pak Profesor Wardiman Joyonegoro, Pak. Terima kasih sudah bisa hadir dan mengikuti sesi kita kali ini, Pak. Dan juga kepada Bapak dan Ibu guru di Nusantara. Terima kasih. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan aman. Mohon izin saya untuk bisa berbagi sebentar mengenai manajemen sistem pembelajaran atau yang biasa kita sebut, kita lebih familiar dengan nama Learning Management System, dan diharapkan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, seperti yang tadi sudah diberikan dan disampaikan oleh Pak Didit, saya ingin menyampaikan demonstrasi singkat mengenai jelajah ilmu sebagai sebuah learning management system, sebagai portal untuk mengakses tools-tools yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar sehari-hari, dan bagaimana bila disesuaikan dengan misi Acer untuk mendukung dan meningkatkan pendidikan di Indonesia, menjadikan jelajah ilmu sebagai portal untuk mengakses berbagai macam tools yang tersedia untuk membantu semua pihak yang terlibat dan berkepentingan, dan juga merupakan bagian dari pendidikan dan menjalankan produktivitas kita sehari-hari. Nah, saya langsung saja. Mungkin kalau kita mendengar yang namanya manajemen, kita mendengar yang namanya sistem, yang pertama kepikiran adalah, wah ini toolsnya mungkin dipakainya itu repot, perlu ada banyak aplikasi yang diinstal, mesti belajar dulu cara pakainya. Mungkin biasanya yang paling sering terbayang di benak kita, di pikiran kita adalah hal-hal tadi. Nah, lalu bagaimana dengan jelajah ilmu sebagai portal untuk mengakses learning management system, dan bagaimana dengan learning management system itu sendiri? Apa saja yang dibutuhkan? Nah, oke, izinkan saya untuk berbagi screen saya untuk memulai sesi demo saya. Oke, di sini untuk memulai menggunakan jelajah ilmu, mengakses learning management system kami, yang dibutuhkan hanya satu aplikasi, browser, internet browser. Internet browsernya bisa apa saja, monggo bisa dipilih internet browser apa saja yang Bapak dan Ibu lebih familiar, sudah terbiasa menggunakan, yang lebih mana yang nyaman dipakai. Selama internet browser yang digunakan adalah versi-versi yang terbaru atau menggunakan generasi engine terbaru, seharusnya tidak ada masalah pada saat mengakses jelajah ilmu dan menggunakan learning management system kami. Nah, di sini sebagai contoh saya sudah menginstal berbagai macam internet browser. Di sini yang terlihat di layar saya ada Firefox, ada Google Chrome, ada Microsoft Edge, ada Opera browser. Saya juga sudah mencoba menggunakan Safari, tidak ada masalah. Mungkin kalau kita berpikir, ingin menggunakan yang agak lama bisa atau tidak, mungkin masih bisa. Tapi satu hal yang pasti saya tidak menjanjikan bahwa fitur-fitur dapat berjalan dengan baik. Sebagai contoh, kalau yang ada install di komputer saya hanya Internet Explorer, gimana? Monggo dicoba dulu Pak, tapi kami nggak menjamin fitur-fiturnya bisa berjalan. Karena apa? Ada fitur-fitur terbaru yang otomatis akan membutuhkan ketersediaan engine terbaru di internet browser yang ada. Nah, lalu
langsung saja bagaimana cara mengaksesnya. Cukup dengan membuka internet browser. Sebagai contoh, saya akan menggunakan Microsoft Edge. Di sini untuk bisa mengakses Jelajah Ilmu, saya cukup mengetik URL-nya. Nah, saya sudah masuk ke Jelajah Ilmu. Untuk masuk ke Learning Management System, saya klik ke login untuk mengakses portal sebagai portal masuk ke Learning Management System, dan saya akan dihadapkan kepada layar login. Saya cukup mengetikkan password. Di sini saya sudah ada beberapa password yang tersimpan, masing-masing sebagai stakeholder atau sebagai komponen pendidikan tertentu. Saya akan mulai sebagai Pak Patrick Wijaya, di mana Pak Patrick Wijaya ini adalah memiliki fungsi atau sebagai komponen seorang guru. Saya login dan saya bisa masuk. Tadi sekilas Pak Didit sudah memberikan gambaran bagaimana tampilan, bagaimana dashboard atau beranda dari Jelajah Ilmu. Di sini bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, tampilannya itu sangat simpel, sangat sederhana. Di bagian atas ini ada shortcut untuk masuk ke masing-masing komponen. Ada kelas, materi pembelajaran, ada lembar ujian, ada ruang chat untuk bersosialisasi, dan ada pengumuman. Ini adalah akses dari Pak Guru Patrick. Lalu di bagian atas juga ada profile, di mana kita bisa mengganti profile pictures, mengganti password, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk kegiatan belajar mengajar sehari-hari, semuanya ini bisa langsung diakses dari dashboard-nya atau dari beranda. Jadi kita nggak perlu masuk ke menu-menu yang ada di bagian dalam, nggak perlu masuk ke sini, itu kita sudah bisa langsung mengakses. Apa saja yang bisa saya akses sebagai guru? Pertama, saya bisa mendapatkan akses ke fitur mengajar dan ulasan performa. Di sini yang bisa saya lakukan, saya bisa membuat penjadwalan sesi live video. Jadi apabila saya ingin mengajar, dari materi pembelajaran itu sangat ingin saya antarkan dengan menggunakan live video, saya bisa mengakses langsung dari ulasan dan performa. Di sini juga saya bisa melihat performa masing-masing siswa yang berada di dalam kelas atau di dalam subjek yang saya ajarkan. Dan berikutnya di sini ada bagian atau ada tools untuk mengakses ke tugas, di mana saya bisa memberikan tugas, menilai tugas, mereview tugas, berkomunikasi dengan murid-murid saya terkait dengan tugas yang mereka kumpulkan. Di bagian bawah di sini ada materi pembelajaran, saya bisa membuat lembar ujian, saya bisa mengulas, mereview, mengunggah, berbagi materi pembelajaran, baik itu dengan guru yang lain, baik itu dengan murid-murid, semuanya langsung bisa dilakukan dari beranda. Dan untuk bersosialisasi, berkomunikasi dengan murid-murid, dengan guru, dan juga dengan orang tua, saya bisa menggunakan perangkat chat dan pengumuman, di mana perangkat atau tools ini memungkinkan saya mengakses ke chat room dan juga membuat pengumuman yang diberikan kepada orang tua, murid, dan guru. Nah, di panel bagian bawah, ini adalah panel yang bisa langsung diakses atau bisa langsung dilihat yang berhubungan dengan apa yang harus menjadi fokus atau perhatian saya. Sebagai contoh, di bagian bawah ini ada pengumuman. Pengumuman ini bisa diberikan dari guru atau kepala sekolah atau kepala yayasan. Jadi di sini sebagai contoh, pengumuman yang tampil di layar saya, sebagai guru saya ingin mendapatkan feedback atau ingin mendapatkan jawaban dari murid-murid sekalian daripada orang tua. Kalau setelah pengadaan ulangan umum yang baru saja berakhir kemarin, contohnya saya ingin mengadakan tatap muka. Kapan ini diadakan? 11 Maret yang sudah lewat atau 17 Maret yang harusnya hari ini berkaitan dengan sesi kita. Nah, di sini mungkin saya sendiri saya sudah memberikan jawaban, saya ingin diadakan di tanggal 17 Maret. Nah, bagian panel paling bawah ini memang diperuntukkan untuk bisa mengakses informasi yang bersifat kritikal atau bersifat urgensinya tinggi. Makanya juga dibatasi, karena itu di sini hanya bisa mengakses papan pengumuman, pembelajaran saya untuk hari ini, baik itu jadwal kelas, sesi live video, atau tugas-tugas yang harus saya kumpulkan. Nah, sebelumnya ada banyak tugas di sini, tapi sudah dikerjakan atau sudah dikumpulkan oleh murid-murid. Lalu saya juga bisa melihat sesi jadwal pembelajaran saya untuk esok hari, apa yang akan saya ajarkan ke murid-murid saya, apabila ada tugas apa yang sudah saya berikan untuk dikumpulkan di esok hari. Nah, ini sekilas dari bagian beranda. Oke, biasanya kalau kita sudah mengakses ke dalam Learning Management System, hal pertama yang mungkin ingin kita lakukan adalah
bagaimana kalau saya ingin membuat jadwal? Saya bisa langsung demokan saat ini. Oke. Nah, seperti tadi Pak Didit sudah sampaikan juga, sesi ini akan difokuskan kepada tugas sebagai guru dan juga fitur-fitur apa saja yang ada sebagai kepala yayasan, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, karena di learning management system ini tugas-tugas tadi juga bisa didelegasikan. Oke, sebagai contoh, hari ini saya ingin membuat jadwal pembelajaran sesi live video, di mana untuk bisa melakukan hal tersebut, saya cukup masuk ke Beranda. Setelah login, saya bisa langsung buat. Saya cukup mengklik buat sesi live video. Oke, di sini saya bisa langsung masuk ke kelas. Saya ingin membuat untuk seluruh kelas yang saya ajarkan. Nah, di sini saya ada kesempatan untuk memilih materi atau kelas mana yang saya ingin ajarkan. Seandainya saya terbiasa mengajarkan materi untuk tematik untuk hari Selasa, saya buat tematik, lalu saya ingin memberikan nama sesinya sehingga saya bisa dengan lebih mudah mengetahui sesi ini terkait dengan apa. Murid-murid juga mengetahui ini sesi terkait mengenai apa. Saya bisa contohnya ini adalah tematik 6 untuk tanggal 16 Maret 2021 dan ini adalah sesi yang kedua setelah istirahat siang. Oke, nah salah satu kelebihan dari learning management system kami adalah kami bisa dengan mudah mengintegrasikan learning management system kami dengan berbagai macam perangkat, dengan berbagai macam tools, dengan berbagai macam komponen lain yang mungkin sudah terbiasa digunakan oleh Bapak dan Ibu guru sekalian. Sebagai contoh, mungkin Bapak dan Ibu guru sudah terbiasa menggunakan video conference Zoom, sudah terbiasa di sekolah menggunakan Google Meet atau Microsoft Teams. Nah, Bapak Ibu guru sekalian bisa menggunakan tools-tools tadi dan mengintegrasikannya dengan learning management system kami. Untuk saat ini saya akan mencontohkan bahwa bagaimana kalau kegiatan belajar mengajar ini menggunakan video conference langsung dari My Second Teachers. Saya cukup mengklik jenis sesi menggunakan My Second Teachers Classroom. Saya bisa memasukkan passwordnya untuk keamanan sehingga nanti pada saat siswa ingin mengikuti kelas saya, mereka bisa memasukkan passwordnya dan saya tinggal menyesuaikan jadwalnya. Seandainya saya ingin membuat ini untuk sesi kedua saya itu dimulai dari jam 3 sampai jam 4. Tanggalnya sudah betul, tanggal 16 Maret, dan zona waktunya sudah betul. Saya tinggal lanjutkan. Di sini saya mendapatkan ulasan mengenai sesi yang baru saya buat. Oke, saya membuat jadwal kelas, betul. Nama sesinya adalah tematik 6, 16 Maret 2021, sesi kedua. Oke, sudah betul. Sandi untuk live videonya 1, 2, 3, 4. Oke, ini sudah sesuai. Nah, nanti kita bisa bandingkan bagaimana kalau saya menggunakan tools dari luar, tools dari eksternal. Nah, di sini kelas yang saya ajarkan adalah kelas tematik 6 dan tanggalnya diadakan tanggal 16 Maret. Oke, sini sudah sesuai dengan yang saya buat. Saya tinggal klik buat sesi. Maka Bapak Ibu guru bisa lihat sesinya langsung terbuat di sini. Tematik 6, 16 Maret 2021 sesi kedua berhubungan dengan kelas PR tematik 6 dan anak-anak atau murid-murid yang tergabung di kelas ini bisa langsung bergabung pada saat sesinya nanti dimulai. Oke, tadi apabila saya ingin menggunakan tools atau menggunakan video conference yang terintegrasi dengan learning management system kami. Nah, lalu bagaimana bila saya ingin menggunakan tools yang lain yang sudah biasa kita gunakan? Oke, saya akan membuat sesi baru. Sebagai contoh di sini saya ingin membuat jadwal untuk besok sesi 1, tapi saya ingin menggunakan Zoom. Saya tinggal pilih external meeting. Nah, untuk ini saya membutuhkan link untuk Zoom meeting. Sebagai contoh saya akan ambil salah satu link yang sudah ada. Oke, saya anggap ini adalah link untuk kelasnya. Saya tinggal copy linknya. Lalu saya tinggal tambahkan ke dalam schedule saya atau ke dalam penjadwalan saya. Seperti ini, lalu saya sesuaikan tanggalnya, saya ingin ini diadakan besok jam 10.
sampai jam 10.45. Ya. Zona waktunya sudah betul di Jakarta, di Asia Bangkok. Saya tinggal klik lanjutkan. Nah, saya akan mendapatkan ulasan atau mendapatkan review dari penjadwalan yang sudah saya buat. Di sini kita bisa lihat nama sesinya sudah betul, tematik 6, 17 Maret 2021 sesi pertama. Nah, ini adalah salah satu perbedaan apabila saya menggunakan tools dari pihak ketiga bila dibandingkan dengan saya menggunakan tools yang sudah terintegrasi. Di sini di nama sesinya yang tampil adalah link untuk tools yang saya gunakan. Ditambah ada catatan apabila tools ini ingin direkam, maka rekamannya harus diakses dari tools atau dari aplikasi yang digunakan. Apabila menggunakan aplikasi bawaan dari My Second Teachers, maka otomatis akan langsung tersedia di platform untuk rekamannya. Kelas yang saya buat adalah tematik 6, sudah betul, dan tanggalnya diadakan di tanggal 17 Maret 2021, jam 10 sampai dengan jam 10.45. Apabila sudah sesuai, saya langsung klik dan sesinya akan langsung dibuat. Nah, di sini saya bisa lihat bahwa sudah ada 2 sesi yang bisa diikuti oleh murid-murid saya. Pertama adalah sesi kedua hari ini, jam 3 sampai jam 4, lalu besok ada 2 sesi 1 yang barusan saya buat, dan dilanjutkan oleh sesi ini sesi yang saya buat kemarin, dan sesi selanjutnya yang barusan saja saya buat, yang berlangsung dari jam 10 sampai jam 10.45. Nah, di sini kita bisa lihat pakai tools-nya itu sangat mudah sekali. Kita nggak perlu banyak-banyak belajar, nggak perlu masuk ke banyak menu untuk membuat jadwal pembelajaran. Jadi kegiatan belajar mengajarnya juga jauh lebih efektif. Karena apa? Untuk bisa membuat suatu penjadwalan, kita tidak perlu harus masuk ke submenu, kita tidak harus melihat jadwal yang kosong itu seperti apa, mengambil kelasnya dari mana, cukup dengan beberapa kali klik, jadwalnya sudah dibuat. Oke, tadi untuk penjadwalan di kelas. Tugas selanjutnya dari guru adalah mungkin kita ingin memberikan tugas, memberikan kuis, memberikan ulangan, memberikan asesmen. Nah, dari Beranda, untuk mengakses fungsi-fungsi tadi, saya cukup masuk ke menu tugas dan memberikan tugas. Membuat tugas dengan menggunakan LMS kami juga sangat mudah. Ada 3 cara untuk membuat tugas. Di sini sudah ada pilihannya. Jadi ada 3 tipe tugas: tugas normal, tugas wanilai, dan tugas e-book. Perbedaannya, tugas normal ini adalah tugas-tugas yang di dalamnya ada berbagai macam cara untuk penjawaban oleh siswa, cara menjawab pertanyaan dari guru. Bisa campuran pilihan ganda, di situ juga sudah ada esainya, mungkin di situ juga sudah ada diskusinya. Nanti tinggal guru bagaimana menilai jawaban dari murid. Lalu di bagian bawahnya ada swanilai atau self-test atau self-grading, di mana soalnya adalah soal pilihan ganda. Ini di-generate oleh sistem dari bank soal kami. Setelah siswa menjawab pertanyaan ini, skor atau nilainya langsung dikalkulasikan oleh sistem. Jadi guru tidak perlu mengkoreksi lagi betul atau salah, bila betul nilainya berapa, semuanya sudah dilakukan oleh sistem. Dan ini sangat mudah. Nanti saya contohkan cara membuatnya itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah tugas e-book. Tugas e-book ini tugas yang berhubungan erat dengan e-book yang digunakan atau konten yang dipakai. Nanti saya akan tunjukkan sekilas apa juga kelebihan dari learning management system kami yang berhubungan dengan konten atau e-book yang bisa dibagikan, digunakan oleh guru dan juga murid. Oke, saya akan masuk salah satu contoh dari tugas melalui Beranda. Saya pilih tematik 6. Ya. Sebagai contoh, saya ingin memberikan tugas normal. Tugas normal ini adalah tugas yang bisa digunakan berbagai macam cara. Sebagai contoh, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah memiliki bank soal atau sudah memiliki soal-soal yang tersimpan di dalam komputernya, soal-soal yang tersimpan di dalam Google Drive, soal-soal yang sudah ada di Dropbox. Nah, soal-soal itu ingin digunakan dan dibagikan kepada siswa. Nah, saya bisa menggunakan soal-soal tadi. Sebagai contoh, di sini saya ingin menggunakan soal yang sudah tersimpan di komputer. Saya tinggal memberikan judul tugasnya. Saya ingin diskusi tematik 6 2016 16 Maret
2021 sesi 2. Saya ingin tugas ini dikumpulkan besok. Tugas ini dikumpulkan besok. 17 Maret 2021. Nah, apabila saya ingin memberikan materi yang sudah tersimpan di komputer saya cukup memilih materinya. Saya ingin inilah materi yang berhubungan dengan 4CS. Saya tinggal open, materinya akan langsung terpilih. Lalu umpamanya Bapak Ibu sudah memiliki materi yang terupload di Google Drive. Saya tinggal tambahkan linknya. Umpamanya sebagai contoh, saya mohon izin untuk menggunakan link yang sama. Anggap aja ini adalah link di Google Drive saya. Saya pakai, saya ingin pakai link ini. Saya masukkan ke dalam penugasan saya. Oke, seperti ini. Dan gradingnya secara otomatis akan terisi 1 sampai 100. Dan saya ingin berikan tenggat waktunya. Kapan tugas ini diberikan? Tugas ini harus dikumpulkan oleh murid. Saya ingin tugas ini dikumpulkan besok, tanggal 17, sesuai dengan deskripsi saya. Waktu paling lambat pengumpulan adalah jam 4 sore. Saya tinggal pilih zona waktunya. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu melihat, kenapa sih harus ada zona waktunya? Nah, ini karena kita di Indonesia itu ada 3 zona waktu. Nah, kami berharap learning management system ini tidak hanya digunakan di satu area tertentu, di kabupaten tertentu, kecamatan tertentu, provinsi tertentu, atau bahkan di pulau tertentu. Kami ingin aplikasi ini bisa digunakan di seluruh Indonesia. Seperti tadi Pak James dan Pak Didi juga sudah sampaikan, mungkin nanti akan ada kegiatan belajar mengajar yang bisa menggabungkan antara kegiatan belajar mengajar di kelas, kegiatan belajar mengajar di rumah, dan tidak memungkinkan juga ini bisa menjadi sebuah platform yang memberikan pembelajaran yang dapat dilangsungkan di seluruh Indonesia. Jadi tidak ada lagi diskrepansi atau tidak ada lagi pengelompokan yang ada di Jakarta, pembelajarannya sudah lebih cepat dibandingkan dari di daerah. Tidak, kami berharap dengan tools ini selain bisa membantu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, di seluruh Indonesia, juga bisa membantu penyebaran ilmu juga bisa berlangsung dengan lebih baik. Nah, setelah kita pilihkan, Mas, maaf, untuk file ini berarti berbagai macam file extend tertentu semuanya bisa masuk ya? Bisa disupport Pak, bisa mulai contohnya jadi PDF. Bapak Ibu guru punya file dalam bentuk teks, video, audio maupun bahkan URL yang mungkin disimpan di platform-platform tertentu langsung bisa masuk di situ semua Mas Tony ya? Betul, langsung bisa dipakai Pak Wawan. Jadi nggak perlu lagi mengkonvert filenya, diupload dulu, nggak perlu. Kalau saat ini Bapak dan Ibu guru sudah punya pustakanya di lokal, di komputer, di hard disk, langsung dipakai monggo. Sudah ada yang disimpan juga di Google Drive, mungkin yang selama ini pakai Google Drive, juga bisa langsung dipakai. Yang videonya besar-besar, Pak, saya juga punya YouTube channel loh, saya mau pakai ini sekalian. Bisa sekalian juga ditaruh di sini, YouTube channelnya. Jadi bisa langsung dipakai. Nah, setelah dimasukkan, tinggal dilanjutkan. Ini akan ada tinjauannya, ada ulasannya. Oke, di diskusi tematik 6 hari ini jadwalnya diberikan. Saya ingin dikumpulkannya besok jam 4. Dan di sini sudah ada gradingnya. Kelas yang saya ingin berikan adalah kelas tematik 6. Saya tinggal lanjutkan. Nah, di sini kelasnya sudah langsung tampil. Sebagai contoh, saya bisa langsung mengklik linknya, tapi karena ini linknya link Zoom, kalau saya klik dia akan membuka aplikasi Zoom, dan ini adalah PDF. Kalau saya klik, harusnya dia akan membuka aplikasi atau membuka Acrobat Reader yang berhubungan dengan konten yang saya share. Nah, ini adalah salah satu kemudahan lain menggunakan Learning Management System, di mana kalau tadi saya contohkan, saya pengen buka Zoom, Pak. Saya cukup klik linknya, Zoom-nya kebuka. Saya ingin baca PDF, saya klik linknya, PDF-nya kebuka. Artinya apa? Bapak Ibu nggak perlu istilahnya apa ya? Nggak perlu repot-repot menginstal banyak aplikasi, menyiapkan banyak aplikasi, cukup dari browser diklik kebuka, karena sebagian besar browser generasi terbaru itu sudah mensupport file-file sistem ini. Jadi nggak ada lagi yang guru, wah
Di aplikasi itu kalau dilihat desktopnya, kita bilang desktopnya kayak orang jerawatan ya Pak Wawan ya. Ada Ya, aplikasi apa, ada dokumen apa, semuanya ditaruh di desktop supaya betul. gampang diakses. Dengan learning management system, cukup diklik dari LMS-nya, aplikasinya kebuka. Itu dari guru. Ya. Mungkin guru biasanya sudah jauh lebih familiar dengan aplikasi digital yang berhubungan dengan pendidikan. Salah satu juga komponen yang akan sangat terbantu adalah anak didik kita, murid-murid. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin lebih terbiasa menggunakan buku cetak, lebih membaca penugasan yang dicatat di buku, atau mungkin sudah ada digital tapi kita share-nya lewat sosial media, lewat WhatsApp, lewat Telegram, apa namanya. Nah, dengan menggunakan LMS cukup menggunakan browser, mereka tidak perlu menginstal lagi karena kan mungkin kalau untuk sisi murid-murid mereka belum terlalu familiar ya. Dan kadang juga perlu bertanya ke orang tua, mungkin orang tuanya juga nggak familiar dengan menggunakan LMS, semakin sedikit apa namanya pekerjaan atau semakin sedikit kita bisa sebut dengan namanya learning curve-nya itu bisa kita minimalisasi. Cukup lewat aplikasi, diklik dan terbuka. Nah, ini contohnya tugas yang sudah saya bagikan. Nah, Mas Tony, ya, mohon menyela sedikit. Jadi satu hal yang mungkin ditunggu oleh Bapak Ibu guru adalah ini kan dalam memberikan tugas dan lain sebagainya. Mungkin terkait dengan evaluasinya. Siap Pak, siap. Oke, dengan evaluasinya sekarang sedang merebak kepo sekali Bapak Ibu guru mencoba membuat soal yang berbasis AKM yang akhirnya berbasis pada model soal AKM itu pada basisnya kompetensi dasar. Akhirnya Bapak Ibu guru terbuka untuk membuat soal yang berbagai macam model variasi. Walaupun sejak dulu sudah banyak model variasi itu. Dan bagaimana di LMS ini mencoba mengimplementasikan model soal variasi dari Bapak Ibu guru semua? Oke, nah ini ada beberapa cara nih. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali ini Pak Wawan. Ada berbagai macam cara untuk mengakses tugas-tugas terutama yang berhubungan dengan AKM. Oke, tadi mungkin saya sambil melanjutkan sedikit, nanti saya masukkan ke materi selanjutnya ya Pak ya. Ya Mas. Oke. Nah, ini tadi saya sudah membuat tugas, sudah memberikan tugas dan membuat sesi live video. Di sini harusnya tercermin di bagian layar panel saya, langsung terupdate. Jadwal yang saya buat, sudah langsung ada. Di sini juga yang sesi saya buat untuk besok hari sudah langsung ada. Di kelas-kelas saya juga sudah langsung terupdate sesuai dengan mata pelajaran yang tadi saya buat. Ini sudah langsung tercermin, update-nya untuk tugasnya sudah langsung tercermin. Nah, saya kembali ke Beranda. Untuk mengakses yang tadi Pak Wawan sudah sampaikan. Ada dua cara untuk membuat soal-soal, membuat penugasan-penugasan yang berhubungan dengan AKM. Mungkin yang paling mudah, saya langsung masuk ke materi pembelajaran. Sebetulnya ini saya bisa langsung akses dari sini. Nah, ini saya bisa meninjau konten, mengunggah materi sendiri dan membagikan konten. Cuma supaya flow-nya lebih terlihat, alurnya lebih terlihat, saya langsung masuk ke sini saja. Nah, ini adalah konten-konten yang saat ini sudah tersedia di platform ini. Adalah konten-konten demo. Mohon maaf, belum full book Pak, karena kita masih bekerja sama dengan banyak sekali publisher di Indonesia. Seperti tadi Pak Didi sudah sampaikan, Jelajah Ilmu ini kita ingin mengedepankan konten yang berhubungan dengan kurikulum nasional. Nah, ini kita sudah bekerja sama dengan beberapa penerbit. Ini konten yang sudah ada untuk di demo kami. Nah, salah satu caranya, nanti kan kalau kita sudah menggunakan, sudah banyak menggunakan penugasan atau ingin melatih siswa pada saat mereka nanti menjawab penugasan AKM. Nah, yang pertama adalah nanti biasanya akan ada konten yang berhubungan dengan AKM, Pak Wawan. Nah, dari konten tadi, guru bisa langsung membuat bank soal, bisa langsung membuat test paper atau soal-soal ujian langsung dari konten. Saya contohkan, mohon maaf kalau contohnya ini bukan AKM Pak ya, tapi nanti kalau kontennya sudah tersedia, kita sudah bekerja sama dengan penerbit yang memiliki konten yang serupa, hal yang sama bisa kita lakukan juga. Sebagai contoh, saya memiliki konten yang namanya buku PR tematik, mungkin nanti bisa jadi yang namanya AKM yang berhubungan dengan tematik 6. Di sini saya bisa mereview bukunya. Bentuknya seperti ini. Ini adalah buku yang ditampilkan di Learning Management System kami.
Di bagian kiri ini sudah ada daftar isinya. Kalau kita lihat sekilas ini Pak, ini kan tampilannya cuma ini kan hanya hanya buku digital. Harusnya nggak pakai learning management system juga bisa. Kita cukup buka PDF, dibuka, betul, bisa seperti itu. Banyak buku-buku digital, seperti contoh yang sudah tersedia di rumah belajar, mungkin dari PGRI juga sudah banyak konten digital yang dibagikan, bisa diakses, seperti ini. Nah, tapi di Learning Management System kami memiliki banyak fitur-fitur tambahan. Sebagai contoh di sini, saya bisa berlompat ke daftar isi sesuai dengan pembelajaran yang sedang saya ikuti. Biasanya PDF, Microsoft Word Reader juga bisa melakukan hal seperti ini. Lalu berikutnya saya bisa menampilkan tampilan secara penuh full screen, jadi dibacanya lebih enak, layarnya istilahnya tulisannya tuh nggak kecil-kecil seperti ini. Saya bisa masuk ke full screen. Nah, di full screen ini karena saya saat ini menggunakan laptop, saya bisa zoom layarnya secara langsung. Nah, seperti ini saya bisa kembalikan. Jadi teksnya bisa terlihat dengan mudah. Dinamis ya Pak. Ya. Dinamis, betul Pak. Ya. Nah, dan ini juga salah satu fitur lainnya, saya bisa membaca 2 halaman sekaligus. Ini seperti kita membaca buku cetak. Ya. Ini lagi-lagi di Acrobat Reader juga bisa dilakukan. Microsoft Word juga punya fitur seperti ini. Nah, fitur di bawahnya inilah yang tidak ada. Mohon maaf Pak Wawan, jawaban yang tadi agak mundur sedikit ya Pak ya. Ya. Saya deskripsikan fiturnya dulu sedikit-sedikit. Nah, ini ada salah satu fitur yang mungkin bisa sangat membantu. Sebagai contoh, karena Indonesia itu sangat kaya, kita punya berbagai macam suku, punya berbagai macam daerah, masing-masing suku daerah tadi punya bahasa masing-masing juga yang mungkin bukan hanya kita harus lestarikan, tapi juga harus kita jaga. Tapi yang namanya buku pembelajaran, biasanya teksnya itu kan dalam bahasa Indonesia. Nah, ini juga bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian mungkin untuk memperlancar bagaimana membaca bahasa Indonesia, atau seperti anak saya, kebetulan saya ikut di Jawa Barat, itu ada pelajaran bahasa Sunda, dan saya sendiri mau jadi personal nih Pak, jadi curhat. Saya sendiri orang Jawa, bahasa Sunda tuh nggak bisa. Nah, jadi kalau ada pembelajaran bahasa Sunda, kita lari ke saudara yang memang mengerti. Nah, tapi dengan menggunakan konten yang ada di LMS, saya bisa menggunakan fitur mendikte. Contohnya, saya share sedikit. Sebagai contoh, di LMS kami sudah ada fitur yang namanya mendikte, di mana dengan fitur ini saya bisa memplay atau membacakan yang ada di teks. Contohnya dengan seperti Andi sedang menyirami tanaman sambil berdiskusi dengan kakeknya. Mereka mendiskusikan manfaat tumbuhan. Apakah bisa terdengar di Pak Wawan? Ya, jelas Pak, dan menarik sekali. Artinya, iya, betul Pak. Ini sangat ramah bagi berbagai macam siswa dan lain sebagainya, karakter dan lain sebagainya, dan keren. Betul Pak, ini fitur yang bisa kita manfaatkan. Lalu murid juga bisa menambahkan highlight, coretan sebagai contoh. Nah, ini sudah langsung keluar highlight yang saya buat sebelumnya. Kalau di buku cetak kita bisa stabilo supaya lebih gampang. Nah, ini juga bisa kita lakukan hal yang sama. Ya. Saya mohon maaf kalau agak cepat sedikit supaya bisa mengejar waktu nih. Fitur-fitur search, buku pencarian, bookmark, dan catatan mungkin kita sudah pernah gunakan sebelumnya. Di tools yang lain juga sudah ada. Tapi di sini kita permudah caranya. Saya cukup blok. Oh maaf, saya cukup blok. Saya tinggal tambahkan ini ke catatan pribadi. Pertumbuhan tanaman. Dan ini sudah akan ada di catatan saya, secara otomatis ditambahkan ke sistem. Begitu saya buka selanjutnya, sudah langsung di-highlight. Nah, ini yang mungkin agak berhubungan dengan pertanyaan Pak Wawan tadi. Bagaimana caranya kita punya buku-buku tugas yang berhubungan dengan AKM, atau melatih siswa yang berhubungan dengan AKM. Nah, dengan menggunakan Jelajah Ilmu, Pak, saya bisa langsung membuat tugas dari buku ini. Sebagai contoh, saya ingin siswa membaca halaman ini, 2 dan 3, dan tugasnya apa? Mungkin ini bukan soal AKM Pak ya, tapi bagaimana siswa itu belajar membaca dan mengambil antisari dari saripati dari konten yang ditampilkan. Saya ingin masukkan ke tugas pertama.
tematik 6 proses pertumbuhan tanaman. Silahkan dibaca dan berikan kesimpulan dan pendapat Anda. Nah, ini melatih murid untuk membaca, Pak. Seperti itu, dan memberikan kesimpulannya ke kita, jadi mereka bisa tahu apa yang dibaca dan juga bisa mendapatkan saripati dari apa yang terdapat di dalam buku yang disediakan. Saya tinggal dilanjutkan, saya ingin ini dikumpulkan besok contohnya. Oh, sorry, maaf, saya ingin ini dikumpulkan hari Jumat jam 4. Dilanjutkan. Dengan proses seperti ini, saya sudah bisa membuat tugas. Lalu bagaimana kalau tugasnya saya tampilkan sekilas? Tugasnya dilihat oleh murid. Nah, pada saat murid melihat tugas, guru sudah memberikan deskripsi, oke, proses pertumbuhan tanaman, mohon maaf saya salah ketik. Nah, di sini murid bisa melihat tugas, bisa memberikan catatan, bisa memberikan highlight ke dalam catatan ini. Nanti mungkin akan dilanjutkan di sesi demo Pak Didit di hari Kamis. Tugas ini akan dikumpulkan. Oke. Boleh minta waktu sedikit lagi, Pak, untuk membuat tugas dari materi pembelajaran. Nah, salah satu fitur tambahannya adalah saya bisa langsung membuat lembar ujian atau bank soal dari konten yang ada. Di sini contohnya saya ingin membuat lembar soal pranilai. Saya pilih judulnya tematik 6 sesi 2. E-booknya tematik 6. Saya ingin soalnya adalah pilihan ganda. Karena setahu saya AKM itu kan kebanyakan adalah pilihan ganda juga, Pak, ya. Saya masukkan jumlah soalnya. Salah satunya. Kesulitannya betul. Nah, ini saya hasilkan lembar ujian. Nah, ini lembar ujiannya sudah langsung dibuat. Nah, mohon maaf lagi karena ini adalah kontennya masih konten demo. Kalau tadi kita perhatikan bukunya bahasa Indonesia, tapi soalnya bahasa Inggris. Kita sedang dalam proses transisi. Nanti di konten yang sesungguhnya soalnya akan sesuai dengan bukunya. Soalnya bukunya bahasa Indonesia, soalnya adalah bahasa Indonesia juga. Nah, untuk konten yang memiliki pilihan ganda, kita bisa menggunakan lembar ujian normal. Kita masuk judulnya di sini, tematik 6. Saya kasih deskripsi. Kita bisa membuat berbagai macam bagian. Saya pilih di sini. Ini ada 5 pertanyaan pilihan ganda. Lalu saya buat sesi baru. Di sini pilihannya adalah pertanyaan dan penjelasan. Seperti ini, Pak. Sangat mudah untuk membuat bank soal dari konten yang ada di Learning Management System. Nah, ini saya sudah membuat 2 bagian. Yang satu pilihan ganda, dan yang satu lagi adalah esai. Nah, demikian penjabaran singkat dari saya. Mohon maaf kalau waktunya terlewat. Pak Wawan nanti akan dilanjutkan lagi di sesi berikutnya oleh Pak Didit. Saya kembalikan ke Pak Wawan. Maaf, masih termute. Di saya belum keluar, Pak Wawan. Suara Pak Wawan masih mati. Masih mute, halo, Pak. cek. Oh, ya, Jelas, Pak, ya? Sudah, Pak. Ya, terima kasih Mas Tony dan Mas Didit. Ternyata ada satu hal yang menarik Bapak Ibu peserta webinar pada kesempatan sore hari ini, bahwa kita tidak sendiri. Masa pandemi boleh ada, tapi kita mampu bersama-sama setidaknya bagaimana mencari solusi yang terbaik buat pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, ada satu pertanyaan dulu akan saya beri kesempatan untuk dijawab oleh panelis, dan mohon izin nanti Profesor Wardiman untuk menindaklanjuti setelah satu pertanyaan ini kita terjawab. Karena apa? Karena sekali lagi Prof. Wardiman adalah semangat buat Bapak Ibu guru Indonesia. Yang pertanyaan yang mungkin akan saya sampaikan ini hampir sama dari beberapa wilayah, termasuk dari Asahan, Sumatera, kemudian Sulawesi, ada juga dari Bekasi. Yang begini Pak James, pertanyaannya, dengan penerapan hybrid learning kira-kira, dengan sarana prasarana yang terbatas, dengan bagaimana mengkomunikasikan dengan orang tua, kira-kira bisa nggak diterapkan di satuan pendidikan di Indonesia? Ya, sangat mungkin. Ya. Namanya juga hybrid. Namanya juga hybrid. Hybrid berarti kan ada beberapa metode yang bisa kita terapkan. Jadi tidak
tidak terpaku pada satu metode. Betul, betul. Hybrid kalau akses internet terbatas kemarin sebenarnya sudah dibahas oleh Prof. Eko. Ya. Tidak harus online, kan bisa offline. Ya. Gurunya mungkin bisa turun dulu ke kota, disiapkan dulu materinya, lalu dibawa ke desa atau ke daerah yang tidak tempat satuan pendidikan itu berada, sehingga kontennya tetap masih bisa terpenuhi. Betul, gitu. betul. Kalau Ya. solusi kami di Jawa Timur pakai mobil, jadi mobilnya itu di dalamnya ada server. Jadi semua konten sudah diupload dulu di mobil, lalu kita menuju sebuah kawasan 3T, lalu di sana anak-anak bisa menikmati belajar bersama seakan-akan mereka sedang berinternet. Iya, Nah, menarik. aplikasinya tetap pakai browser gitu. Jadi Ya. Tidak ada perbedaan antara desa tertinggal sama tidak gitu loh. Dan jadi ini juga bisa sedikit menjawab Pak James pertanyaan dari teman-teman dari wilayah tertentu juga. Ini mungkin Pak Sumartono atau siapa ini kalau saya nggak salah. Bahwa jawaban Pak James juga mencoba menjawab bahwa bagaimana implementasi di Jawa Timur terkait hybrid learning itu. Satu tidak terjawab, ada mobil SLCC PGRI yang bisa mobil bergerak internet, ada sepeda motor internet, kita lagi bikin motor sepeda internet. Jadi ya, betul. Kan sekarang komputer tuh kecil ya. Dari Acer ada nggak ya yang semacam NUC gitu ya, Intel punya. Itu kan bisa dipakai di sepeda maupun sepeda motor gitu. Listriknya cuma 10 watt. Ya. Nah, di dalamnya kita bisa isi konten. Nah, kemudian kita bawa ke desa atau daerah yang terbatas. Kemudian kita bermain internet ya rame-rame gitu. Ya, artinya walaupun sudah terjawab. Offline ya. Ya, nah, nanti gurunya besok kembali ke kota, di-download lah hasil karya anak-anak, di-upload lagi kembali ke website sekolah misalnya gitu. Betul. Ya, kadang memang perlu inovasi ya. Dan tidak ada yang mustahil sekarang. Zaman sekarang beberapa teknologi sudah bisa kita gunakan. Indonesia ini terkenal kreatif. Kreatif, inovasi itu jawaban yang sangat penting buat kita semua. Artinya sarana dan prasarana bukan suatu halangan untuk menerapkan hybrid learning. Tidak ada halangan. Kebersamaan Pak James ya, sekolah, kurikulumnya, sarana prasarana, orang tua, dan daya dukung support sistemnya, ada Acer Indonesia, kita bisa bersama-sama untuk menerapkan itu semua. Kuncinya di mindset kemarin sudah disampaikan. Sudah disampaikan. Dan berkolaborasi, kita tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Kita harus menggandeng pihak-pihak lain, partnership dengan pihak lain, karena ini pekerjaan besar. Saya pikir Prof. Wardiman setuju bahwa ini harus kita topang bersama. Nggak bisa sendirian, Bapak Ibu. Kita harus bersama-sama. Oke, Pak James, artinya harmonisasi pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, setelah ini saya akan mencoba menyapa Prof. Wardiman. Masa pandemi mudah-mudahan segera berlalu. Walaupun begitu, kami bangga menjadi guru. Melihat Prof. Wardiman sehat selalu, kami guru di Dansara punya semangat baru. Oke, Prof. Wardiman, mohon tanggapannya terkait dengan ternyata inovasi, kreativitas, kolaborasi, harmonisasi pendidikan Indonesia itu sangat penting. Monggo, Prof. Terima kasih. Seperti kemarin Pak Setiawan ya, Pak Setiawan dan Pak Pak James dan para pemirsa lainnya, saya minta Anda semua juga melihat tidak dari satu kotak, tetapi dari holistik, dari menyeluruh. Nah, ini adalah hybrid learning, bagus sekali dan dimungkinkan sekali dan atau harus dimungkinkan, pakai kata harus dalam masa pandemi ini. Pertanyaan kedua adalah bisakah di Indonesia? Menurut saya bisa sekali. Tetapi yang ketiga adalah saya melihat ke pelaksanaannya. 1-2 sekolah mungkin dengan mudah, Pak. Tapi Indonesia ada 250.000 SD, Pak. Jangan lupa. Ada sekian, hampir 100.000 SMP. Hampir sistem yang mantap. Mantap itu artinya tidak bisa dirubah seenaknya. Jadi mohon panitia dalam hal ini Pak James itu juga meninjau sistemnya, Pak. Bagaimana hybrid pendidikan ini bisa diterapkan dalam sistem kita yang seperti ini. Nah, yang kedua, kan sistem kita sekarang sampai SMP atau sampai SMA lah.
itu oleh daerah, toh kan begitu. Dan lalu bagaimana kita menggerakkan misalnya dalam hal ini daerah untuk sekolah-sekolah ikut dalam hybrid? Tentunya sekolah-sekolah yang maju, yang inovatif akan jalan sendiri, no problem. Tapi kan dibanding sama berapa hampir 100.000 SMP, berapa sekolah yang maju itu paling menurut saya hanya 3-4 ribu, tidak banyak Pak. Jadi Pak, nasihat saya ini bagus, tapi satu kotak, sedangkan ini kotak yang berjajar-jajar Pak, merupakan satu sistem besar. Jadi kita harus memikirkan bagaimana caranya kita bekerja di dalam sistem mensukseskan hybrid ini. Siap. Itu dari saya Pak Setiawan. Siap, terima kasih Prof. Ardiman. Terima kasih Prof. Artinya Bapak Ibu Guru Manusia tidak ada yang tidak mungkin. Apa yang disampaikan Prof. Ardiman adalah harmonisasi pendidikan bahwa kita harus bersama-sama, saling berjalan bersama, bergandengan bersama, bagaimana pendidikan di Indonesia itu lebih baik. Luar biasa Prof. Ardiman. Dan Pak James sebelum... Saya pikir masukan Prof. Ardiman baik. Ya. Jadi apa yang kita bicara ini kan masih beberapa kotak memang. Betul. Dan kita coba mencari sinkronisasi bersama stakeholder yang lain. Saya pikir kita perlu aja bicara. Dan informasi Prof. Ardiman untuk di tingkat SMA, di Provinsi Jawa Timur, Gubernur Kofifa menerapkan hybrid learning, masih di tingkat SMA. Jadi di seluruh SMA di Jawa Timur oleh Ibu Gubernur kemarin baru diterapkan metode hybrid learning ini, Prof. Nah, kita nanti lihat bagaimana implementasi di SMA. Semoga nanti kami akan mengajak diskusi dengan Dinas Pendidikan karena SMA ada di tingkat provinsi, SD, SMP ini yang repot Pak karena di semua kabupaten. Jadi memang perlu banyak bercakap-cakap nih Pak. Jadi harus ketemunya ini luar biasa, Prof. Tapi masukan Prof luar biasa. Kami akan perhatikan untuk bagaimana ini ide yang menarik ini bisa disebarkan di seluruh stakeholder dan di seluruh satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Satu Pak Jadi James. PR lagi nih Prof, besok bikin webinar lagi nih kayak gini. Pak James boleh besok saya. Ya, mungkin masukannya temanya temanya hybrid learning tapi yang diajak bicara pemerintah, Pak. Ya. Oh, bagus. Pesertanya kepala dinas pendidikan, Prof. Dari mana? Jawa Timur? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, Prof. Bagus. Luar biasa. Saya hadir pasti. Ya. Pak James, ini kesempatan aja. Pak James kesempatan untuk menyampaikan kepada pengurus PGRI SLCC di seluruh Indonesia karena ini bagian dari kelengkapan organisasi PGRI. Bagaimana bisa menjadi garda depan seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Ardiman sehingga hybrid learning tidak sekadar menjadi kotak-kotak di kota tertentu, tapi garda depannya SLCC PGRI ini menjadi semacam harmonisasi apa yang disampaikan oleh Prof. Ardiman tadi, Pak James. Saya telepon Prof. Eko habis ini. Ya, betul. Ya. Tapi menarik Pak Wawan bahwa ternyata apa yang kita perbincangkan ini relevan sama produknya Acer. Ya, yang betul. disampaikan Mas Didit dan Tony, karena ini kan saya lihat berbasis cloud. Jadi tidak perlu diinstal di sekolah masing-masing karena sudah ada di internet. Jadi tinggal dibuatkan user sebenarnya. Ya, akhirnya terjawab tadi Pak James, terjawab. Satu perangkat misalkan memiliki ASAR dengan LMS-nya itu pergi ke satu kampung maka hybrid learning bisa terlaksana di sana. Satu wilayah bisa langsung sinkron tatap muka dan sebagian besar dengan satu aplikasi LMS itu di bagian wilayah tertentu yang siswanya tidak bisa bertatap muka langsung tapi secara daring bisa mengikuti pembelajaran itu tersebut. Menariknya sistem cloud. Jadi dengan username mereka bisa akses dari mana saja. Ya, tinggal nanti ini saya lanjut kepada ini Mas Tony dan Mas Didit. Ada pertanyaan dari beberapa Bapak Ibu guru peserta webinar pada kesempatan siang hari ini. Salah satunya mungkin kembali harus ditegaskan ini kalau tertarik dengan seperti ini harus kerjasama harus bagaimana. Walaupun mungkin perlu sesi khusus tentang itu, tapi setidaknya ada gambaran informasi umum. Yang kedua Mas Tony dan Mas Didit mungkin yang paling penting nih pasti ditanya.
ini berapa batas file atau apa ketika kita mau melampirkan video, file dan lain sebagainya, atau tidak terbatas? Mas Didit atau Mas Tony mungkin silakan. Baik, saya coba jawab Mas Wawan. Terima kasih pertanyaannya Bapak dan Ibu Guru. Nah, tadi yang pertama itu mungkin bagaimana jika ingin bekerja sama ya Mas ya, menggunakan sebagai user dari Jelajah Ilmu. Begitu kan ya, kurang lebih seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, bahwa Jelajah Ilmu ini juga bisa terintegrasi dengan program Acer for Education, di mana mungkin di sesi webinar kemarin sudah disampaikan oleh rekan kami bahwa Acer meluncurkan program Acer for Education. Dalam hal ini salah satu benefitnya adalah jika Bapak Ibu Guru ataupun sekolah sudah menggunakan ataupun membeli produk Acer, itu sudah gratis mendapatkan LMS Jelajah Ilmu selama 1 tahun. Nah, jadi kami berikan akun untuk murid dan itu sudah gratis orang tua dan juga bisa untuk gratis guru untuk jumlah tertentu dan juga gratis untuk kepala sekolah. Jadi yang hanya dipertimbangkan muridnya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan kapasitas, berapa besar file yang bisa di-share oleh seorang user, oleh seorang guru untuk siswa. Saat ini kami masih membatasi di satu sesi ataupun satu kali pembagian itu sekitar 50 MB. Dan itu menurut kami ya 50 sampai 100 MB gitu. Jadi ya bisa tergantung dari batasan tertentu. Dan itu menurut kami itu sudah file yang cukup besar, 50 MB, Mbak. Baik itu share video, kemudian ataupun kalau file materi saya yakin nggak akan sampai ya, teks itu nggak akan sampai segitu gitu sih. Artinya tetap ada solusi, misalkan Bapak Ibu Guru memiliki konten yang luar biasa dengan sekian ratus MB dan lain sebagainya. Tadi Mas Tony sudah menyampaikan, tinggal disalin aja URL-nya dan lain sebagainya. Betul sekali Pak Stio. Jadi bisa diupload ke cloud ya. Ya, tidak ada batasan. Tidak ada batasan, betul sekali. Saat ini bahwa file, berapa besar file itu bukan menjadi alasan atau batasan, karena cloud itu sudah memberikan solusi untuk semuanya. Oke, Pak James, ini saya lanjut, ini terkait dengan pertanyaan dari Ibu Ida Ayu Okta. Ini sudah terjawab, Ibu Ida Ayu Okta dari NTB, Mas Didit sama Mas Tony. Dari NTB, luar biasa. Terkait dengan pertanyaan tadi sudah terjawab bahwa bagaimana memperoleh jelajah ilmu. Mas Didi sudah menjelaskan itu. Pak Jem, ini pasti akan menjadi pertanyaan bagi semua Bapak Ibu guru terkait dengan penerapan hybrid learning ini. Bagaimana dengan evaluasinya? Bagaimana dengan kira-kira solusi yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu guru dalam memberikan evaluasi? Padahal di sana akan ada 2, tatap muka secara langsung dan tatap muka secara daring. Ya, itu tadi di presentasi saya sudah sampaikan. Ini challenge. Ya, ini tantangan kita. Jadi jangan kaku dengan aturan main gitu ya. Saya nggak tahu ini. Tapi mari kita coba tanpa melanggar aturan. Tanpa melanggar aturan, maka ada sebuah terobosan bagaimana kita mengevaluasi di saat bersamaan dengan pendekatan hybrid ini. Ada kelompok yang tatap muka, ada kelompok yang online gitu. Maka tadi kan saya tanya, evaluasi formatifnya bagaimana ini modelnya gitu. Nah ini harus dicari solusi. Betul. Harus dicari solusi ya. Metode-metode evaluasi yang sudah ada ini kan beragam ini, tetapi karena ini pendekatan hybrid maka evaluasinya juga hybrid dengan sendirinya gitu. Ya. Artinya tadi bahwa poin utama merdeka. Bagaimana inovasi, kreativitas Bapak Ibu guru akan semakin tertantang. Jangan kaku dengan aturan main. Memang kita tidak boleh melanggar aturan, tetapi kita bisa berkreasi, mencari solusi. Inilah namanya beradaptasi gitu. Dan kita harus punya catatan bahwa ini tidak akan kembali lagi kita ke masa lalu. Inilah saatnya. Mungkin kita perlu ada sesi khusus. Lagi-lagi tambahan acara ini. Kita bagaimana model evaluasi formatif di metode hybrid learning ini. Betul.
Ya, tentu saja kombinasi jadinya pastinya ya Pak Wawan. Iya betul. Ya, tapi itu sebenarnya clue-nya sudah ada sih. Kalau punya LMS sebenarnya sudah bisa dibuat. Nah kuncinya kalau nggak punya LMS repot. Kalau evaluasinya masih kirim WA ya repot nanti. Gitu. Nah Acer sudah membantu itu. Nah tinggal nanti kita bagaimana dengan adanya LMS, maka model soal apapun itu sebenarnya bisa kita terapkan. Oke, Pak James, ini tadi Prof. Wardiman juga menyampaikan bahwa tidak bisa kita mengkotak-kotakan wilayah tertentu. Ini juga terkait dengan jenjang pembelajaran. Ada bahwa jangan lupa pada kesempatan hari ini guru Nusantara tidak hanya guru SMA, SMK, SD, tapi juga ada guru PAUD, Pak James. Bagaimana dengan penerap? Ya, ditahan dulu karena itu sesi ada psikologi, ya. Ada sesi lusa, besok libur ya Rabu. Betul lah. Tapi maksudnya sesi kalau dijawab sekarang besok nggak laku nanti. Betul. Artinya Bapak Ibu guru peserta webinar ada pertanyaan yang seperti itu. Jangan lupa webinar selanjutnya akan membahas tentang bagaimana hubungan dengan orang tua, bagaimana mengkomunikasikan hybrid learning ini juga dengan berbagai macam instansi, tidak sekadar guru, orang tua, pelajar, tapi juga stakeholder terkait bagaimana pembelajaran itu bisa berlanjut, Pak James. Wah, keren. Sabar ya, makanya harus ikut semua. Kalau cuma hari ini ya nggak dapet. Betul. Oke. Jadi sekaligus semua sampai akhir. Memberikan informasi buat Bapak Ibu guru peserta yang terkait dengan sertifikat dan lain sebagainya. Nanti di akhir kegiatan webinar ini akan disampaikan link atau tautan bagaimana mengirimkan tugas atau ringkasan. Nanti ringkasannya semua kegiatan atau materi webinar yang bisa dikirimkan di akhir kegiatan. Kemudian juga ya di situ sudah disampaikan Bapak Ibu guru untuk wajib mengikuti semua rangkaian webinar. Kemudian ringkasannya nanti dikirimkan melalui email slcc@pgri@gmail.com. Kemudian di situ juga ada tautan untuk mengajukan sertifikat dan termasuk materi-materinya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, kegiatan webinar akan terus menjawab rasa kepo Bapak Ibu guru, bagaimana menerapkan demonstrasinya, implementasi, bagaimana mengkomunikasikan dengan orang tua, dan itu akan sangat membantu bahwa menunjukkan bahwa menghadapi masa pandemi pembelajaran jarak jauh, kita tidak sendiri, kita bersama-sama. Ada PGRI SLCC, ada ASER Indonesia, dan juga ada yang lain dan sebagainya. Ya. Tambahan Mas Wawan untuk peserta. Ya, Pak James, ya. Resume itu, ringkasan itu hanya 1 kali. Betul. Jadi tidak per topik. Jadi hanya 1 kali di akhir acara tanggal 20. Bapak Ibu masih dikasih waktu 1 minggu untuk mengirim resume-nya. Jadi resume-nya berupa resume gabungan dari sesi topik 1 hingga topik kelima. Iya, di jadi akhir tidak Pak perlu James, semua per topik. Jadi banyak yang mengirim email, mengirim resume sesi 1, topik 1. Itu semangatnya luar biasa Pak James berarti. Ya, karena semangatnya luar biasa ini. Iya. Langsung kirim resume. Nah, ini Prof. Hardiman ini ternyata evaluasi intelektualnya jalan nih Pak. Jadi langsung pada nyusun nih. Multitasking Pak James. Langsung buka ini mendengarkan. Baru dimulai webinar sudah pertanyaannya muncul semua Pak James. Bahkan belum dimulai sudah angkat tangan. Iya. Oke. Baik Pak James, kira kurang 5 menit lagi, tapi tentunya Bapak Ibu bahwa webinar kita tidak berakhir sampai di sini, masih ada beberapa sesi yang lain yang mudah-mudahan bisa menjawab rasa ingin tahu Bapak Ibu guru terkait hal tersebut. Sebelum bisa nonton loh, kalau ketinggalan bisa nonton di YouTube channelnya Acer. Ya. ASER Indonesia ada sudah menanyakan juga dari Sulawesi kalau tidak salah karena baru yang ketinggalan kemarin. Ya, bagaimana untuk mengikuti materi sebelumnya. Jadi ASER Indonesia sudah menyiapkan nanti tautan tentang video-video materi webinar di hari sebelumnya. Di akhir sesi Pak James, karena secara umum pertanyaan-pertanyaannya sama dengan apa yang sudah saya sampaikan kepada panelis, mohon nanti sebelum Prof. Wardiman memberikan closing statement, saya juga beri kesempatan kepada ASER Indonesia, Pak James Tumaso untuk menyampaikan closing statement sebelum kegiatan pada siang hari ini kami tutup. Saya berikan kesempatan yang pertama untuk ASER Indonesia, boleh Mas Didit atau Mas Tony. Baik, terima kasih. Sud ya. Terima kasih Mas Wawan, salam hormat lagi untuk Pak James dan juga Pak Profesor Wardiman.
Acara ini sangat bagus sekali dan melalui webinar hari ini Acer Indonesia ingin berbagi kepada para guru di seluruh Indonesia bahwa kami saat ini sudah mempunyai solusi untuk sebuah sistem pembelajaran jarak jauh. Kami harapkan jelajah ilmu bisa menjadi solusi, bisa menjadi jawaban atas kegundahan dari Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia tentang bagaimana bergonta-ganti platform itu sangat merepotkan. Jadi menggunakan jelajah ilmu, hanya menggunakan satu platform saja, kita bisa sudah dapat melaksanakan seluruh kegiatan belajar mengajar di sekolah. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Didit. Atau cukup Mas Didit, Mas Tony perlu? Saya saja cukup, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Ya, Pak James, closing statement sebelum kita tutup pada kesempatan hari ini. Rasa kepo ingin tahu tentang hybrid learning. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari kedua ini kembali menegaskan bahwa kita tidak boleh berhenti untuk berinovasi. Jangan berhenti untuk belajar. Semua tantangan pasti ada jawaban. Untuk sebuah jawaban yang menjawab semua tantangan Bapak Ibu sekalian. Tetapi rasa untuk selalu belajar sebagai seorang pendidik itu tidak boleh mati dalam pikiran kita. Jadi harus selalu bekerja, selalu berpikir untuk mencari solusi terbaik. Dan jangan lupa bahwa Bapak Ibu tadi Pak Prof. Wardiman sudah mengatakan bahwa mari kita bersama-sama. Memang ini tidak bisa hanya diterapkan dalam satu titik saja begitu, tetapi kalau ingin bertransformasi, maka mari kita semua bergandengan tangan, punya kemauan yang sama untuk berubah ke arah yang lebih baik. Nah, kami sebagai PGRI dimanapun di seluruh Indonesia, kami terbuka Bapak Ibu sekalian. Melalui forum ini kami mengundang Bapak Ibu sekalian di daerah lain yang ingin bermaju bersama, ingin berubah bersama, mari hubungi kami siap membantu Anda. Kami harap memang pandemi ini berakhir, tetapi dengan teknologi, walaupun jarak kita jauh, kita masih bisa bercakap-cakap, kita masih bisa bertukar pikiran untuk memberikan diskusi, mencari solusi bersama demi perbaikan pendidikan kita. Terima kasih Pak Wawan. Terima kasih Pak James, dan terakhir Prof. Wardiman. Sekali lagi suara Prof. Wardiman ini adalah semangat buat guru di Nusantara. Closing statement-nya kami harapkan. Baik Pak Setiawan, saya ikut Pak James. Pak James mengatakan kita harus selalu belajar terus. Jadi saya dalam kesempatan COVID ini ya ingin belajar dengan didorong oleh bagaimana menyempurnakan pendidikan pengajaran kita. Karena anak bangsa kita ini sekarang sudah 1 tahun terlambat. Ya. Jadi kalau ada ide-ide seperti ini, Acer itu mencoba mengungkapkan salah satu solusinya hybrid learning. Wah, senang sekali saya. Jadi saya menyimak terus. Besok saya akan hadir. Besok buka ya, Rebo ya? Libur, Prof. Oh, libur. Jadi Kamis ya? Kamis, Prof. Oke, Kamis saya akan hadir. Apalagi dengan counterpart kita ya, yang paling penting yaitu pemegang sistem. Ya. Yang membiayai sistem. Jadi para kepala dinas atau stafnya. Ya. Jadi terima kasih Pak James mengingatkan saya untuk selalu bisa belajar terus demi penyempurnaan pendidikan kita. Terima kasih Prof. Sama-sama Prof. Ya. Oke. Terima kasih Prof. Wardiman. Salam hormat dan sehat selalu. Mudah-mudahan akan tetap menjadi penyemangat bagi Bapak Ibu Guru Nusantara dan Indonesia. Baik Bapak Ibu Guru peserta webinar, 120 menit tidak terasa kita bersama di webinar yang kedua ini. Catatan utamanya adalah masa pandemi boleh ada, tapi kreativitas, inovasi, harmonisasi, kebersamaan, itulah kesempatan yang perlu kita bangun untuk pendidikan Indonesia. Hybrid learning adalah salah satu solusi dari sekian banyak solusi yang membangun kita untuk selalu berinovasi, apa yang disebut dengan merdeka belajar pada kesempatan era saat ini. Oleh karena itu, saya Setiawan Adiatma, dan selanjutnya akan ada beberapa informasi yang akan disampaikan melalui visual oleh tim Acer Indonesia. Sampai berjumpa kembali Kamis tanggal 18 Maret 2021 di webinar yang ketiga. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Pendidikan Indonesia.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.